Anak ini masuk ke akademi sihir dan semua orang mengira dia adalah seorang jenius. Namun saat ujian dimulai, Luin Ardell ternyata tidak memiliki bakat sihir yang nyata. Tidak butuh waktu lama bagi siswa lain untuk mempermalukannya karena dianggap sebagai produk gagal dan berasal dari keluarga miskin. Ketika kata-kata saja tidak cukup untuk menghinanya, mereka mencoba menggunakan kekerasan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Luin tidak menerima hinaan tentang keluarganya. Saat si perundung melewati batas, Luin langsung memukul wajahnya hingga terpental. Dia kemudian berkata, "Aku memang tidak ahli dalam sihir, tapi aku masih punya tinjuku." Terperangah, bocah pirang itu meminta bantuan temannya. Anak yang lebih kuat mencoba melayangkan pukulan namun dia pun ikut terkejut. Sang protagonis menghindar dan memukul perutnya dengan pukulan super. Orang yang sebelumnya dipermalukan kini menjadi satu-satunya yang berdiri tegak, mengumpulkan aura tanpa henti. Namun, saat itulah perkelahian tersebut berubah menjadi berbahaya. Bocah pirang itu menggunakan sihir sungguhan, sesuatu yang bisa berakibat fatal jika mengenai seseorang. Profesor muncul tepat pada waktunya untuk melihat seorang siswa yang mungkin akan berubah menjadi arang di depan matanya. Tapi hasilnya berbeda. Luin mengalami sebuah mimpi. Seekor makhluk raksasa di hadapannya mengatakan bahwa bocah itu adalah reinkarnasi di bumi dari Darkos, si pemakan dunia yang kuat. Saat membuka mata, Luin melihat seorang wanita cantik di depannya. Dia sempat mengira telah mati dan berada di surga. Namun gadis itu menenangkannya. Dia adalah Helen, seorang penyembuh kelas tinggi, dan ini adalah ruang pemulihan tingkat lanjut. Bingung, Luin mengatakan dia tidak ingat apa-apa selain mimpi aneh. Gadis pirang itu memperingatkannya bahwa dia telah tertidur selama sehari penuh. Sesuatu yang lebih mengejutkan adalah tubuh Luin tidak memiliki luka sama sekali. Itu adalah sebuah keajaiban, mengingat terkena serangan sihir listrik sangatlah berbahaya. Bahkan sang protagonis sendiri tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kemudian, profesor yang sebelumnya datang ke ruangan untuk menginterogasinya. Sang profesor mengungkapkan bahwa kedua siswa tadi telah dikeluarkan dari akademi karena menggunakan sihir tempur di luar lapangan dan karena melakukan perundungan. Mendengar ini, Luin mengakui bahwa dia juga memukuli mereka dan ikut bersalah. Maka, profesor memberinya hukuman 1 bulan layanan sukarela. Profesor tempur, Higle, sebenarnya ada di sana bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi untuk menanyakan sesuatu, apakah Luin memiliki artefak. Tentu saja, Luin tidak tahu apa itu artefak. Namun profesor tidak menyerah karena dia melihat energi merah melindungi seluruh tubuh Luin saat serangan terjadi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh artefak legendaris. Setelah profesor pergi, Luin teringat mimpi anehnya. Makhluk itu mengatakan sesuatu tentang jendela status. Saat Luin mengucapkan kata-kata itu, sebuah jendela biru bersinar muncul di depannya. Di saat yang sama, Helen kembali ke ruangan. Luin ketakutan dan bertanya apakah Helen melihatnya juga. Gadis itu hanya berkata bahwa jika dia berhalusinasi, itu adalah masalah. Luin pun berbohong bahwa itu hanya leher dan dia tidak melihat jendela apapun. Malam itu, Luin pergi ke lapangan latihan. Jendela status muncul kembali dengan tambahan sebuah quest sederhana yang bisa diulang. Meskipun ragu apa gunanya latihan fisik bagi seorang penyihir, dia tetap mencobanya. Proses. Dia memukul udara berulang kali. Setiap kesalahan kecil dalam eksekusi tidak akan dihitung oleh sistem. Hasil, di bawah sinar bulan, bersimbah keringat, dia akhirnya menyelesaikan tugas tersebut. Tiba-tiba, sesuatu mengalir di pembuluh darahnya. Luin merasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih bertenaga. Dia membuka jendela status untuk mempelajari kemampuannya yang baru terbuka, Circle of Strength, lingkaran kekuatan. Biasanya, penyihir menciptakan lingkaran mana di sekitar jantung mereka. Luin terlahir dengan lingkaran yang lebih banyak dari orang lain, namun selama ini tidak berguna. Sekarang, lingkaran mana tersebut telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lain yang berputar di tempatnya. Awalnya dia takut ini adalah akhir dari masa depannya sebagai penyihir, namun dia mencoba merapalkan sihir verbal, bola api. Hasilnya luar biasa. Jika biasanya membutuhkan waktu 10 detik untuk merapal, kali ini dia bisa melakukannya secara instan. Jendela sistem juga menjelaskan kemampuan lainnya, Madness Mage, penyihir kegilaan, di mana dia bisa memasukkan sihir ke dalam anggota tubuhnya sendiri. Luin mencoba quest berikutnya, menyerang target fisik. Dia memukul boneka jerami sambil menyalurkan bola api ke tinjunya. Teknik itu berhasil dengan sempurna. Keesokan harinya, teman-teman sekelasnya menemukan Luin tertidur di lapangan karena kelelahan. Saat dia pergi, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Salah satu boneka jerami latihan hancur total dan dikelilingi oleh abu. Masih pagi hari, pahlawan kita kembali ke kamar asramanya, hanya untuk berpapasan dengan Jason yang sedang menyikat gigi. Jason bertanya apakah dia menghabiskan malam di luar atau semacamnya. Nadanya terdengar sedikit khawatir namun penasaran. Lagi pula, jarang sekali pemuda itu meninggalkan akademi. Mengasumsikan bahwa sang protagonis mungkin sedang bersama seorang gadis, Luwen, mengabaikan godaan temannya, melemparkan jaketnya ke arah Jason dan bergegas mandi. Akhirnya, dia membasuh semua kelelahan dari sesi latihannya. Memanfaatkan momen istirahatnya, Luwen memeriksa quest baru yang muncul.
Itu adalah quest berulang dengan target yang naik 2 kali lipat, namun dengan hadiah yang sama. Melihat bahwa segalanya tidak akan mudah, pemuda itu tenggelam lebih dalam ke dalam bak mandi, mengabaikan tantangan tersebut, karena inilah arti menjadi seorang penyihir. Dengan pemikiran itu, 1 bulan berlalu dengan dia menyelesaikan quest setiap hari. Dia menemukan fakta bahwa progresnya akan diatur ulang, reset, jika dia melewatkan 1 hari saja, yang memaksanya untuk berlatih setiap hari tanpa gagal, bahkan jika itu berarti harus melewatkan hari latihan kaki, leg day. Meskipun itu adalah rutinitas harian yang sulit untuk dipertahankan, beruntungnya, sistem tidak melebihi 3.000 repetisi per sesi latihan. Menyesuaikan posturnya dan bersiap untuk menyelesaikan latihan, dedikasinya telah menjaganya tetap pada kecepatan tanpa henti ini selama sebulan terakhir, dan tentu saja, dengan beberapa hadiah baru di sepanjang jalan. Dia sekarang dipersenjatai dengan kemampuan seni tubuh, body arts, yang baru. Waktu terus berlalu, tampak tidak banyak perubahan bagi Luen, tetapi teman-teman sekelasnya berbisik tentang betapa aneh perilakunya sementara dia hanya tidur dengan nyenyak di kelas. Dia berpindah dari ruang kelas ke perpustakaan raksasa akademi. Di samping latihannya, pahlawan kita mencari petunjuk tentang Draa. Namun, itu adalah pencarian yang sia-sia, tidak membuahkan informasi apapun tentang sang penghancur dunia, jendela statusnya, atau gelar pemainnya. Pemuda itu menemukan dirinya di jalan buntu. Bahkan panel sistem tidak menawarkan petunjuk apapun tentang entitas yang memberinya kekuatan sebesar itu, tetapi pikiran Luen segera terganggu oleh seseorang yang memanggil namanya. Jason bertanya apakah dia sudah mendengar berita itu dan tampak kecewa saat menyadari sang protagonis masih belum tahu apa-apa. Sebagai tanggapan, pemuda itu hanya bertanya peristiwa besar apa yang telah terjadi. Dia tertegun saat mengetahui bahwa acaranya adalah kunjungan dari kepala keluarga Ardell. Ayahnya sendiri ada di sana untuk menemuinya, membuat Luen benar-benar terkejut. Tanpa membuang waktu, Luen berlari kencang. Dengan napas terengah-engah, dia memanggil ayahnya, yang sedang mengobrol dengan tenang bersama Profesor Hiel, tersenyum hangat melihat Luen, dan merasa senang dia ada di sana. Mereka pindah ke tempat yang lebih pribadi untuk berbincang. Luen segera memulai dengan menanyakan kabar ayahnya dan apakah dia baik-baik saja. Selanjutnya, dia bertanya tentang saudara perempuannya, Luina, yang masih rajin berlatih ilmu pedang demi dirinya. Merasa malu dengan kabar tentang adiknya, Luen terkekeh. Mengubah suasana percakapan, pahlawan kita berbicara dengan nada yang lebih serius. Menatap dalam ke mata ayahnya, dia menyatakan bahwa dia baik-baik saja, yang membuat ayahnya sedikit bingung dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Sambil menyeruput tehnya, sang ayah tampak merenungkan kata-katanya. Meletakkan cangkirnya, ayahnya mengungkapkan bahwa kunjungannya hari ini adalah untuk memastikan apakah Luen mempertimbangkan untuk menyerah. Jika keadaan terlalu sulit atau jika dia menghadapi masalah yang tidak bisa dibicarakan, dia akan selalu memiliki tempat untuk kembali di rumah. Menanggapi keseriusan ayahnya, alasan kunjungan itu menjadi sangat jelas. Protagonis kita kemudian membuat janji suci kepada ayahnya. Dalam ujian mendatang, dia akan mencapai hasil yang luar biasa. Jika tidak, ayahnya boleh menentukan nasibnya sesuka hati. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seorang profesor mengetukkan tongkatnya, menuntut perhatian semua orang. Dia menekankan bahwa pada hari ujian pengenalan sihir, siapapun yang tertangkap basah menyontek akan langsung dinyatakan gagal. Dengan gugup, Luen memulai ujiannya yang terbagi menjadi bagian tertulis dan praktikum. Ujian praktikum dibagi menjadi latihan sasaran, pengukuran kekuatan sihir, pertempuran langsung, dan duel 1 lawan 1. Karena gangguan pemanggilan yang dialami Luen, Michael Gary Hill selalu meraih hasil terbaik dalam ujian praktikum. Namun Luen yakin segalanya akan berbeda kali ini, merasa percaya diri bahwa dia akan mengklaim posisi pertama. Beberapa hari setelah ujian teori, ujian praktikum akhirnya dimulai. Luen, yang tenggelam dalam pikirannya, dipanggil oleh Jason. Temannya berkomentar bahwa dia bertingkah aneh dan bertanya apakah dia punya rencana untuk ujian hari ini. Luen menjawab bahwa dia akan mencoba metode yang berbeda, membuat Jason bertanya-tanya lebih jauh. Namun percakapan mereka terpotong oleh orang lain yang menuntut untuk tahu apa yang Luen lakukan di sana. Itu adalah Michael. Dengan seringai, dia bertanya apakah bocah itu benar-benar ikut ujian. Luen membalas, menyatakan bahwa sudah jelas dia ikut, yang membuat Michael tertawa. Sambil meletakkan tangan di bahu Luen, Michael menawarkan saran untuk seseorang yang telah gagal dalam ujian 6 kali seperti Luen. Daripada mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh, dia sebaiknya menyerah saja sekarang. Dengan senyum sarkastik, Luen menjawab bahwa saran itu terdengar tidak terlalu membantu, tetapi Michael bersikeras, mengatakan bahwa seseorang dengan gangguan tersebut tidak seharusnya mencoba sama sekali. Kemudian, sambil mengertakkan gigi, Michael bersumpah untuk menghancurkan Luen dalam pertarungan 1 lawan 1. Segera setelah itu, ujian pertama dimulai, penembakan multitarget. Tes ini mengukur berapa banyak target yang dapat dipukul seseorang dengan satu mantra. Namun, tahun ini ujiannya lebih berat dengan target yang terus bergerak. Satu persatu, peserta dipanggil dan kesulitan mengenai sasaran mereka. Karena itu, nilai rata-ratanya sangat buruk. Beberapa siswa nyaris tidak berhasil memukul 3 target. Penyelenggara menyesali kinerja buruk para siswa, menyadari bahwa kualitas lulusan tahun ini sangat buruk,
tetapi salah satu profesor mengatakan masih terlalu dini untuk kecewa. Profesor Elrich mengumumkan bahwa sekarang giliran Mikkel dan semua orang harus memperhatikan dengan seksama. Perlahan, Mikkel mendekati area pengujian. Dengan kedua tangan menyalurkan sihir api biru, dia sudah siap. Api di tangannya mulai bergejolak. Jelas, dia merencanakan sesuatu yang besar. Perintah untuk memulai diberikan. Si pirang itu melepaskan sihirnya ke arah target, menyerang banyak boneka kayu dalam satu ledakan, membuat semua penonton tercengang. Di ruang penyelenggara, Paman Mikkel yang bangga bertanya apa pendapat yang lain. Dengan senyum, pria itu menyatakan bahwa Mikkel pasti akan menjadi perwakilan agung dari festival tahun ini. Tetapi seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih menyuruh Elrich berhenti bicara. Pria itu adalah Tyrion Ignite, yang mengatakan mereka sudah cukup melihat kualitas lulusan tahun ini. Namun, Profesor Hidle meminta mereka untuk menonton sedikit lebih lama karena Luen adalah peserta berikutnya. Dalam hal ini, mengingat semangat pemuda tersebut, sang tetua memutuskan untuk menonton lebih lama. Dengan senyum percaya diri, Luen berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya. Begitu juri memberi perintah untuk memulai, pemuda itu mulai mengisi bola api di telapak tangannya. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berkobar dengan api. Para profesor terpana oleh kecepatan perapalan mantra bocah itu, dan para siswa sama-sama tercengang. Mikkel menyeringai dan memberitahu teman reman sekelasnya bahwa Luen, dengan gangguan evokasinya, tidak akan mampu mengenai target. Dan sementara dia sibuk menyebut sang protagonis sebagai sampah tak berguna yang tidak mampu melakukan apa-apa, Luen sudah menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi waktu dan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tidak masuk akal. Ini adalah kemampuan temporal refraction miliknya, yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa selama 30 detik untuk mencapai lokasi manapun. Dengan kata lain, Luen sekarang benar-benar menjadi topan api yang tak terbendung. Seluruh area diliputi api dan percikan. Dari atas, para profesor dan penyelenggara menonton semuanya dengan saksama, dan para siswa pun tampak sangat terkejut. Karena dengan kepercayaan diri murni dan upaya yang meledak-ledak, Luen berhasil melakukannya. Target kayu hancur berkeping-keping. Seorang juri yang terkejut mengumumkan bahwa Luen berhasil mengenai 27 target. Bisikan menyebar di antara para siswa yang nyaris tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Tepuk tangan menggema dari ruang penyelenggara. Bahkan Tuan Ignite berdiri untuk memuji sang protagonis, dan beberapa siswa mulai merayakan penampilannya yang mengesankan. Mikkel, yang mendidih karena marah, bertanya-tanya bagaimana Luen bisa melakukan hal sehebat itu. Luen kini menerima sorak-sorai dan pengakuan dari semua orang, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan selama 6 tahun terakhir. Di sisi lain, Luen merasakan kepuasan yang hangat, sesuatu yang selalu ia dambakan. Profesor Elrich merasa tidak percaya, mengklaim bahwa ia belum pernah melihat orang yang mampu merapalkan sihir dan mengenai sasaran secara bersamaan. Profesor Haji Higle membantah, menyatakan bahwa ranah sihir tidak terbatas dan penuh dengan kemungkinan tak terhingga. Ia menambahkan bahwa jika segala sesuatunya berjalan sesuai dugaan, maka itu bukan lagi sihir, melainkan matematika. Elrich terus berargumen, namun Tuan Ignite mengangkat tangannya. Ia menyatakan bahwa hari ini ia telah menyaksikan sebuah mukjizat sihir tanpa celah yang diciptakan oleh seorang murid. Namun, tampaknya beberapa profesor memiliki pendapat yang berbeda. Paman Mikkel sangat marah, menganggap Luen telah menyebabkan kegemparan besar. Sementara itu, Jason mencengkeram leher sang protagonis sambil berteriak, "Penyihir Agung, Archmage, akan datang." Kini, Luen menjadi sangat populer, dan semua murid berkumpul karena penasaran ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, pemuda itu merasa situasi ini aneh. Baru kemarin ia hanyalah sosok kesepian yang bukan siapa-siapa. Segalanya berubah tiba-tiba, dan ia tahu masih banyak orang yang tidak menyukainya. Saat mencapai kamarnya, Mikkel sudah menunggunya. Dengan ekspresi serius, Luen bertanya, "Apa yang kau lakukan di kamar orang lain?" Pemuda berambut pirang itu berkata ia datang untuk memperingatkannya agar tidak menyombongkan diri hanya karena mendapatkan beberapa poin dari sesuatu yang bahkan bukan sihir. Luen membalas dengan bertanya, "Bukankah kau hanya seorang pecundang yang sakit hati?" Hal ini membuat Mikkel murka, lalu ia mencengkeram kerah baju Luen dengan penuh kebencian. Dengan tenang, Luen hanya memegang tangan provokatornya tersebut. Mikkel segera merasakan sensasi aneh dan menatap tangannya. Terkejut dan tidak mengerti dari mana kekuatan sebesar itu berasal, si bocah pirang bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Sambil melangkah mendekat ke arah Mikkel, Luen berkata, "Kita bisa bertarung 1 lawan 1. Dengan satu sentakan, Mikkel berhasil melepaskan tangannya dari Luen. Ia bertanya, "Apa kau benar-benar berpikir kau layak melawanku mengingat kau hanya mendapat nilai rendah selama beberapa tahun terakhir ini?" Dengan tatapan serius, Luen menjawab, "Kau lihat saja nanti apakah aku layak atau tidak." Saat meninggalkan kamar, Mikkel memerintahkan, "Jangan gagal di ujian berikutnya, Luen." Ia keluar dengan hati yang berat karena dendam, yakin bahwa Luen pasti akan gagal dalam ujian praktik hari ini. Kemudian, Mikkel merasakan sakit akibat remasan pada tangan di dalam sakunya. Menatap tangannya sekali lagi, ia bertanya-tanya apakah Luen benar-benar seorang penyihir. Hari itu cerah dengan sedikit awan di langit. Para murid berkomentar tentang patung batu,
dan tibalah waktunya untuk ujian praktik kedua, pengukuran kekuatan sihir. Patung kram adalah objek ujiannya. Murid harus merapalkan sihir ke arahnya untuk menerima skor. Luen mengonfirmasi kepada temannya apakah yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang patung itu dengan sihir yang paling mereka kuasai. Namun, patung ogre tersebut terkenal sering memberikan nilai rendah. Seorang peserta melepaskan mantra badai petir ke arah patung. Sebuah suara menyeramkan bergema dari patung tersebut, menyatakan bahwa penyihir itu hanya mendapatkan 1 poin. Lebih buruk lagi, suara itu mempermalukannya lebih jauh, menyuruh anak itu untuk menyerah saja pada sihir. Berikutnya adalah seorang gadis dengan rambut kuncir kuda dan senyum percaya diri. Ia perlahan mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk memperhatikan baik-baik. Segera setelah itu, ia melepaskan mantra es ke arah patung. Suara sang ogre mengatakan bahwa ia pasti akan mengingat gadis itu karena itu benar-benar mengesankan, lalu menyelesaikan kalimatnya dengan memanggilnya, sampah yang benar-benar tidak tertolong. Gadis itu hanya mendapat 2 poin dan langsung menangis terseduh-seduh. Peserta lain melanjutkan, mendapatkan skor yang menyedihkan dan rentetan penghinaan yang cuma-cuma. Jason mulai mencari keributan dengan patung tersebut hingga juri memerintahkannya kembali ke tempatnya. Kemudian giliran Michael Gary Hill. Dengan tatapan fokus, Michael melepaskan sihirnya dengan kedua tangan ke arah patung. Serangan itu menghantam beberapa bagian tubuh patung ogre. Patung itu menyatakan kekecewaannya dan bertanya, apakah kau kebetulan putra Josh Gary Hill? Sambil tersenyum, Michael dengan bangga menyatakan, aku adalah putra ketiga Josh yang membanggakan. Sang Raja, King, membalas, ayahmu adalah si bodoh yang menangis dan memohon poin lebih, dan kau, si pirang, bahkan kurang berbakat darinya. Kau dapat 27 poin. Juri menyuruh Michael untuk tenang dan mengumumkan, berikutnya adalah Luen Ardell. Dengan cemberut, Luen membatin, kenapa aku merasa sangat gugup? Sambil mengepalkan tangan dan mengisi sihir apinya, ia mencoba fokus. Sebelum melepaskan serangannya, ia memperkenalkan dirinya kepada patung tersebut. King menjawab, ini pertama kalinya aku melihat wajah itu. Tapi tidak masalah. Lanjutkan saja ujiannya, nak. Para penonton menyadari Luen sedang mengisi daya Flame Mana Burst. Itu mantra kelas 4. Bahkan King pun terkejut, menganalisis kuda-kuda Luen. Kemudian Luen melompat untuk mendapatkan momentum. Ia mendarat tepat di samping patung, menyiapkan kekuatan apinya. Dengan fokus, ia menyerang ogre tersebut terlebih dahulu dengan kakinya. Juri ternganga, melihat Luen memindahkan sihir dari tinjunya ke kakinya dan melepaskannya dalam sekejap, dan para penonton menyadari bahwa mereka salah. Itu setidaknya mantra kelas 5. Akhirnya, Luen mendarat di tanah dengan keseimbangan sempurna. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah Luen mungkin penyihir yang jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Namun reaksi Kram agak aneh, dan Luen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sang ogre hanya bertanya, siapa anak itu? Luen mencoba mengatakan bahwa ia sudah memperkenalkan diri, tetapi patung itu memotongnya, bertanya, apakah kau Dra? Karena King telah menunggu Dra. Murid-murid yang menonton mulai berbisik, siapa Dra? Orang yang disebutkan King Ram. Sang protagonis telah meneliti banyak buku dalam beberapa bulan terakhir dan tidak menemukan apapun tentangnya, namun King tampak mengenalnya dengan baik. Jadi, pemuda itu bertanya, apakah kau akrab dengan individu tersebut? Dan patung itu menjawab, ya. Sambil berkeringat, pemuda itu bertanya, bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang Dra? Ogre itu merasa situasi ini cukup menarik karena ia tidak pernah menyangka akan menemukan inkarnasi Dra di akademi ini. Ia menanyakan nama pemuda itu lagi, lalu mengonfirmasi, aku akan mengingat nama itu, Luen Ardell. Patung itu sudah mulai mundur ketika Luen bertanya apakah ia bisa memberitahunya skor sebelumnya, tetapi King Ram menjawab bahwa evaluasi telah berakhir karena sihir tersebut berada di luar penilaiannya. Juri mencoba berargumen, menyatakan bahwa itu adalah kontrak sekolah yang harus dipenuhi, tetapi itu tidak cukup. Hal ini justru membuat marah sang ogre, yang mengklaim bahwa ia telah mengevaluasi anak-anak yang bahkan tidak terlihat seperti penyihir selama bertahun-tahun. Ia menyatakan bahwa Ignite bisa pergi ke neraka. Namun karena ini adalah kontrak, ia akan memberikan skor. Yang mengejutkan sang protagonis, King Ram bertanya skor mana yang lebih disukai pemuda itu, 0 atau 100 poin. Dengan senyum, Luen berkata sudah jelas ia menginginkan 100 poin. Setelah kejadian ini, skor 100 poin milik Luen menjadi bahan pembicaraan di akademi. Dan sekali lagi, protagonis kita telah menyebabkan insiden lainnya. Profesor Haji Higle mendekat dan berkata bahwa dekan telah mendengar tentang skornya dan ingin memberinya hadiah. Ia menyerahkan gulungan kertas kecil. Pemuda itu membaca kata-kata, ruang artefak, dan bertanya, apa maksudnya ini? Namun profesor tidak menjawab dan hanya memintanya untuk mengikuti. Mereka menuju ke sebuah ruangan gelap dan mulai menuruni tangga. Hidel berkata bahwa bagian akademi ini adalah satu-satunya area terlarang. Mengetahui hal ini, Luen menjadi semakin bingung, tidak mengerti mengapa ia dibawa ke sana. Profesor berhenti di depan sebuah pintu dan menyatakan bahwa ini adalah ruang artefak dan ia hanya bisa mengantar sampai di sini. Sedikit gugup, sang protagonis bertanya apakah ia harus melanjutkan sendirian.
Namun karena ini adalah hadiah, Luen memutuskan untuk masuk. Ruangan itu sangat kolosal, dipenuhi dengan benda-benda tak terhitung jumlahnya yang memancarkan nilai luar biasa. Mengamati segala sesuatu di sekelilingnya, pemuda itu membayangkan bahwa ini pasti gudang sihir milik Archmage Freud. Namun sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya, memecah keheningan. Kau tampak tersesat. Itu adalah King Ram yang juga hadir di ruangan tersebut, yang berkomentar bahwa Luen tampaknya tidak mengetahui nilainya sendiri. Namun, kali ini sang ogre tidak lagi berbentuk patung batu. Ogre itu menjelaskan bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat di mana ia diizinkan untuk menggunakan tubuh aslinya. Luen bertanya apa maksud monster itu dengan tidak mengetahui nilainya sendiri. Kra menjawab bahwa memang begitulah kenyataannya. Pemuda itu sama sekali tidak tahu. Ia menggunakan artefak yang sama dengan Draka sang pemain, sebuah artefak langka yang tidak ada duanya di dunia. Kemudian si ogre bertanya bagaimana ia mendapatkannya dan apa hubungannya dengan Draka. Luen menjawab bahwa ia juga sangat penasaran tentang hal itu dan bertanya, siapa sebenarnya Draka? Mata merah ogre itu berkilat, menatap tajam ke wajah sang protagonis. Ia menjelaskan bahwa Draka adalah makhluk yang ingin menjadi dewa. Suatu hari, Draka datang mengunjungi suku Sky Peak, tempat King Ram menjadi bagian di dalamnya. Kekuatannya sangat besar dan bertambah kuat setiap harinya, membuat suku tersebut mustahil untuk mengalahkannya. Para ogre menghormatinya, sehingga Draka tinggal di antara para monster sebagai anggota suku. Ia juga mengajar King Ram, kepala suku tersebut, bahasa dan sihirnya selama hampir 100 tahun. Hal ini membuat Luen benar-benar terpana. Seorang manusia hidup selama 100 tahun? Itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sambil tersenyum, si ogre menjawab bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Identitas aslinya adalah naga hitam, Dragonia. Benar-benar tidak percaya, sang protagonis terbata-bata, berjuang untuk memahami bahwa naga itu nyata. Pemuda itu pernah mendengar tentang naga sebagai asal-usul sihir, tetapi percaya bahwa itu semua hanyalah legenda. King Ram kemudian mengungkapkan bahwa Draka tidak bisa menggunakan sihir biasa, jadi ia mengembangkan gaya bertarung yang mirip dengan Luen, menyalurkan sihir melalui tangan dan kakinya. Luen akhirnya mengerti, menyadari bahwa Draka kemungkinan besar diperlakukan sama seperti dirinya di masa lalu. Namun, Draka menempa kemampuan unik, sebuah cara tunggal untuk mengendalikan sihir yang hanya bisa ia kuasai. Dengan kekuatan ini, ia menjadi lebih kuat dari siapapun di dunia. Namun karena masih belum puas, ia terus memacu kekuatannya, yang akhirnya menghancurkan segalanya termasuk dirinya sendiri. Rasa takut mencengkeram Luen saat ia menghubungkan fakta-fakta tersebut, akhirnya memahami mengapa Draka dikenal sebagai sang penghancur dunia. Layar statusnya berkedip, memberinya kemampuan baru, kekuatan untuk berkomunikasi dengan ogre dan keterampilan peningkatan, enhancement. Sambil memegang bola bercahaya bernama Strang, yang merupakan perwujudan dari kekuatan, ia bertanya-tanya benda apa itu. King Ram menjelaskan bahwa itu adalah hadiah pencarian, quest, dan meminta untuk memeriksa bola tersebut. Setelah melihat dengan cermat, si ogre memastikan, ini adalah Strang. Ini bukan sebuah item. Ini adalah sebuah inkarnasi. Luen memegang objek itu dengan erat, masih belum cukup mengerti tujuannya. Si ogre menambahkan bahwa mengingat kondisinya saat ini, Draka pasti telah menyegelnya di dalam batu roh ini ketika ia mati. Makhluk ini, roh dengan kepribadian yang menjijikan, menjanjikan kekuatan tak terbatas jika Luen memenuhi keinginannya. Singkatnya, sesosok inkarnasi akan lahir dari bola itu. Tiba-tiba, batu itu mulai retak dan bersinar, lalu pecah. Ia berubah menjadi makhluk kecil, cukup kecil untuk muat di telapak tangannya. Seekor anak beruang coklat kecil. Sambil mengucek matanya, makhluk kecil itu mulai mengeluh. Bocah itu memanggilku beruang. Luen tidak habis pikir bagaimana seekor beruang bisa berbicara bahasanya. Sambil mengarahkan cakar kecilnya yang lucu ke arah Luen, makhluk yang marah itu memerintah, berhenti memperlakukanku seperti beruang. Luen tertegun, tidak mampu menanggapi keluhan beruang kecil itu. Dengan tangan di pinggul, makhluk itu menyatakan, aku bukan beruang. Jadi Luen bertanya, lalu kamu apa? Beruang kecil itu menjawab, aku adalah inkarnasi. Aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Dengan pandangan menantang, ia mengumumkan, akan kutunjukkan kekuatanku. Mata Luen melebar penuh antisipasi. Meskipun telah berusaha keras, tidak terjadi apa-apa pada tubuh inkarnasi itu. Dengan tercengang, makhluk itu bertanya-tanya, kemana perginya kekuatanku? Ia merenung bahwa itu pasti karena ia bereinkarnasi dengan perut kosong, lalu menuntut makanan. Pemuda itu menjawab ia tidak punya makanan. Dan beruang kecil itu menggerutu, mengapa tuanku harus lemah ini kali ini? Menyerah soal makanan, ia berbaring untuk tidur, meminta dibangunkan saat makan malam. King Ram menyela momen itu, berkomentar, bahkan setelah bertahun-tahun, kepribadiannya tidak berubah sedikitpun. Menatap bocah di samping Strang, King Ram teringat masa kuno. Itu membawa kembali kenangan tentang Strang dan Draka, yang pernah ia hadapi di kampung halaman lamanya. Sekarang si ogre bertanya kepada Luen, apa yang ingin kamu lakukan? Kekuatan yang kamu miliki akan membuatmu lebih kuat,
Tetapi apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Luen ingat bahwa ia selalu mendambakan kekuatan ini untuk melindungi orang-orang dari iblis dan untuk merebut kembali nama Ardell guna menyatakan namanya kepada mereka yang telah meremahkannya. Merenung, bocah itu mengerti bahwa ia memiliki terlalu banyak hal untuk dilindungi sehingga tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia menjawab, aku akan hidup dengan tekadku sendiri untuk rakyatku, keluargaku, dan untuk diriku sendiri. Kingra menanggapi, itu tidak buruk sama sekali. Aku menantikan masa depan yang akan kau bawa. Setelah pertemuan yang mengungkap banyak hal itu, sesuatu yang signifikan berubah dalam rutinitas sang pemuda. Ia sekarang memiliki teman, yaitu Strang. Saat Strang mendengar kata makanan, ia akan mulai meneteskan air liur, matanya berbinar. Memberi makan beruang kecil itu adalah tugas harian. Luen akan mengisi sihir apinya saat beruang kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan ia selalu melahap dalam jumlah besar. Setelah makan, ia akan mengusap cakar di lehernya, merasa sangat puas. Makanan yang dilahap Luen adalah kekuatan murni yang ia peroleh dari misinya. Kemampuan unik Strang mempercepat pertumbuhan sang pahlawan, terbukti sangat berguna. Seiring evolusi beruang kecil itu, bonus kekuatan yang diterima Luen melonjak drastis. Begitu mencapai 31 bintang, Luen akan memiliki kekuatan sebesar 3100. Bahkan dengan kurang dari 1000, ia sudah merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Terdorong untuk berevolusi lebih cepat, Luen mendesak Strang, menanyakan bagaimana Draka mencapai kekuatan yang begitu besar. Strang, yang selalu provokatif, menyeringai. Jika kau ingin tahu rahasianya, pahlawan, bawakan aku segelas air. Tatapan Luen berubah dingin. Kau tidak perlu memberitahuku, beruang, geramnya. Jika kau ingin mati kelaparan, ada banyak jalan menuju kekuatan. Menjalani misi yang lebih sulit, menempa item penambah kekuatan, atau menggali artefak kuno. Bahkan merebus urat ogre bisa menciptakan ramuan yang manjur. Namun metode-metode ini jauh di luar jangkauannya saat ini, membutuhkan setidaknya 1000 poin kekuatan. Jadi, terlepas dari kekuatan barunya, Luen menyadari bahwa ia masih baru menyentuh permukaan saja. Luen berlatih tanpa henti hari demi hari sampai kekuatannya mencapai 930. Saat itulah ujian pertempuran kerajaan ketiga dimulai. Ia telah menantikan hari ini dengan penuh semangat. Ujian ini terutama menguji keterampilan manajemen risiko seorang penyihir. Jason memulai gilirannya, melepaskan bola api yang berkobar, tetapi momen kecerobohannya hampir menghanguskan rekan-rekan ksatria di pihaknya. Dan begitu saja, ia didiskualifikasi. Ksatria Fuldren ikut berpartisipasi, memastikan keselamatan siswa dan menguji sinergi. Ujian berlangsung selama 10 hari yang melelahkan, mengadu peserta dengan berbagai monster berdasarkan skor mereka. Hari-hari berganti minggu, dan pada hari terakhir, ketegangan memuncak. Semua orang bertanya-tanya tantangan monster apa yang menanti mereka. Raungan menggelegar membelah udara. Seekor orc besar muncul, meraung, otot-ototnya yang kuat menonjol. Makhluk agresif ini, yang lebih besar dari manusia dan memiliki kecerdasan yang sebanding, berkeliaran di setiap sudut benua. Para siswa dicengkeram ketakutan. Sebuah pikiran mengerikan bergema, mungkinkah seseorang benar-benar mati karena serangan orc? Namun Profesor Heidel melangkah maju, kehadirannya menjadi kekuatan penenang di tengah kepanikan. Di tengah ujian, orc itu menerjang, kebencian murni berkobar di matanya. Pembawa perisai di garis depan bersiap, menangkis pukulan ganasnya. Mikkel, yang saat ini sedang menjalani ujian, mulai menyalurkan sihirnya. Dengan tangan terentang, ia melepaskan panah es. Namun dengan kelincahan yang mengejutkan, orc itu menghindar. Ia seketika memperpendek jarak, menyerang langsung ke arah siswa berambut pirang itu, siap untuk memukul. Heidel berteriak, sebuah peringatan putus asa agar muridnya menghindar. Bocah itu tahu dia harus membalas, tetapi rasa takut membuatnya membeku, tubuhnya menolak untuk bergerak. Profesor Heidel tidak punya pilihan selain campur tangan, melepaskan sihir penjara pohonnya. Akar tebal meletus dari tanah, menjerat orc tersebut hanya beberapa detik sebelum ia bisa menghancurkan siswa itu. Akar-akar tersebut menahan monster itu dengan cengkeraman besi, bahkan melilit leher tebalnya. Bahkan dalam kondisi terikat, monster itu meronta-ronta, mencoba menjangkau Mikkel yang ambruk ke tanah sambil gemetar. Dan sama seperti Jason, Mikkel didiskualifikasi. Paman Mikkel memukulkan tinjunya ke meja, amarahnya mulai memuncak. Kecewa oleh kegagalan keponakannya yang berulang kali, Profesor Elrich tahu ia harus mengintervensi ujian Luen yang akan datang. Ia kemudian mempertanyakan keputusan sang dekan. Apakah Anda yakin kita harus melanjutkan ujian ini? Ignit mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Giliran Luen adalah berikutnya. Dengan senyum palsu yang licik, Elrich menjawab, memang benar, bocah itu adalah satu-satunya siswa yang meraih skor sempurna pada tes raja. Oleh karena itu, menguji siswa lain dengan cara yang sama seperti Luen tampaknya agak tidak adil. Dekan mengakui poin Elrich, namun menyatakan bahwa ia tidak menyiapkan monster lain. Namun, Elrich hanya tersenyum. Aku punya. Saat Ksatria Fuldron membawa para orc, mereka juga menangkap seekor ogre yang kuat. Menggunakan ogre dalam ujian akan sangat berbahaya.
Namun dengan kehadiran Profesor Hidel dan para ksatria, itu akan menjadi tontonan yang luar biasa. Dan saat itulah mereka akan benar-benar melihat kemampuan Luen yang sebenarnya. Koridor akademi terasa sunyi senyap secara misterius. Hiel bersandar di dinding, menunggu Luen mendekat. Pemuda itu tampak terkejut menemukan profesornya di sana. Hiel menjelaskan bahwa hari ini Luen akan menghadapi tes yang jauh lebih berat daripada orang lain. Akademi memiliki ekspektasi setinggi langit untuknya, dan beberapa orang merasa tidak adil untuk mengujinya sama seperti yang lain. Luen mendesak penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat kesulitan ini. Hiel kemudian menjatuhkan bom informasi. Monsternya bukan lagi seekor orc, melainkan seekor ogre. Wahyu tersebut tampak mengejutkan sang pemuda. Tangan besar monster itu diikat oleh rantai tebal yang melilit. Ia meraung, meronta keras untuk membebaskan diri. Para ksatria pun bersiap, mencengkeram senjata mereka erat-erat. Bahkan sang kapten tidak setuju seekor ogre digunakan dalam tes siswa. Seekor ogre bisa menghancurkan tengkorak manusia atau merobek tulang belakang hanya dengan satu pukulan. Luen menoleh ke profesornya dan bertanya, "Apakah Anda yakin tentang ini?" Hiel menjawab, "Ini adalah perintah dekan." Tidak setuju dengan hal itu, sang kapten bergumam bahwa orang-orang mempertaruhkan nyawa hanya demi sebuah tes. Luen sadar betul bahwa ia memang sedang mempertaruhkan nyawanya. Saat Luen mendekati kapten, ksatria itu membentak, "Siapa kau?" Luen memperkenalkan dirinya sebagai siswa yang mengambil ujian. Mengamati peserta itu lebih dekat, sang kapten semakin geram. Ia tidak percaya pemuda ini akan menghadapi ogre sendirian. Meskipun profesor dan ksatria pasti akan melindunginya, Luen mulai bergerak ke arah yang berbeda. Kapten memperingatkannya, "Itu jalan yang salah. Apa yang kau lakukan?" Posisinya seharusnya berada di belakang para ksatria. Namun Luen menyatakan ia akan bertarung di garis depan, menjelaskan, "Sihirku jauh dari kata biasa." Ksatria itu membalas bahwa melindunginya di depan akan mustahil, bertanya, "Mengapa kau membuang nyawamu seperti ini?" Luen melemparkan jubahnya secara dramatis ke belakang dengan tatapan percaya diri. "Aku sedang putus asa," jawabnya sambil terus maju. Namun, sang kapten tidak bisa merasakan sedikit pun rasa takut yang memancar dari pemuda itu. Profesor Hiel mendekat, menyuruh Luen bersiap karena ujian akan segera dimulai. Pria itu menjentikkan jarinya. Seketika, rantai yang mengikat lengan ogre terbuka. Jeritan melengking yang memekakan telinga merobek udara, dan monster itu menerjang ke arah para ksatria. Dalam gerakan yang tampak seperti aksi bunuh diri, kamikaze, Luen meninggalkan para prajurit di belakang dan menyerbu ke depan. Kapten berteriak menuntut penjelasan, menyuruhnya berhenti, tapi Luen mengabaikannya. Luen menarik lengannya ke belakang sementara ogre mengumpulkan momentum untuk pukulan mematikan. Di saat yang sama, Luen melepaskan bola apinya langsung ke tubuh monster itu. Tinju mereka berbenturan, menciptakan dampak yang menerangi seluruh area. Saat api meletus dan terbang kemana-mana, para prajurit hanya bisa menonton dengan tak berdaya. Kapten menyadari bocah itu menggunakan sihir jarak pendek dalam situasi kritis tersebut. Hiel mengamati semuanya dengan tatapan serius dan seluruh siswa yang menonton merasakan dampak mentah dari pertempuran itu. Elrich dan Ignit juga menonton dengan wajah sangat terkejut. Bagi seorang siswa, menyerbu ke pertempuran jarak dekat melawan ogre adalah hal yang sama sekali tak terpikirkan. Namun saat debu mulai mengendap, Luen masih berdiri tegak. Kapten nyaris tidak percaya bocah itu masih hidup, sementara Hiel menyeringai puas. Kapten meletakkan tangan di bahu Luen, memanggil namanya dan memarahinya, mengatakan bahwa ia seharusnya menjelaskan rencananya terlebih dahulu. Dengan suara tenang, Luen meminta maaf dan bertanya, "Apakah Anda akan membiarkan saya pergi jika saya memberitahu Anda?" Luen tidak membiarkannya menjawab, lalu menambahkan, "Tidak ada waktu sekarang. Kita perlu menyelesaikan ujiannya." Ogre itu masih berdiri, mendengus dengan kemarahan luar biasa. Kapten menyuruh Luen untuk mundur sekarang, mengakui kekuatan bocah itu tetapi menekankan bahaya yang ekstrim. Hal terbaik adalah tetap diam dan biarkan dia yang menangani. Namun, Luen perlahan mulai mendekat. Bahkan melawan perintah kapten, ia tetap bertahan di garis depan. Dengan tatapan serius, Luen menyatakan, "Ini adalah ujianku. Biarkan aku menyelesaikannya." Ogre itu, yang berukuran 5 kali lipat Luen, melotot dan mendengus padanya. Tanpa rasa takut, bocah itu maju mendekatinya. Ada 2 alasan untuk keberaniannya yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan uniknya untuk berkomunikasi dengan ogre. Ini memungkinkan Luen memahami sang monster, yang ternyata berteriak ketakutan karena dikelilingi oleh para penyihir dan ksatria. Alasan lainnya adalah misi yang ia terima, serang musuh terlebih dahulu dan kalahkan. Misi tersebut memberikan 30 poin kekuatan tambahan, dan Luen tahu bahwa mengulanginya setiap hari akan memberikan manfaat besar. Mengetahui hal ini, tidak ada alasan baginya untuk ragu. Setelah bentrokan tinju sebelumnya yang menerangi area, ogre itu merasakan kekuatan penuh lawannya. Ruangan itu kini diliputi api dan panas yang menyengat. Tujuan pertama Luen, yaitu menyerang lebih dulu, telah tercapai. Namun ini belum berakhir. Luen mendengar ogre itu meraung berjanji akan membunuhnya. Dengan satu lompatan,
monster itu mendapatkan momentum dan menyerbu langsung ke arah bocah itu. Luen berada di depan para prajurit yang tidak bisa berbuat banyak untuk melindunginya. Ogre itu meraung, mengancam akan menghancurkan kepala bocah itu. Saat ia memukul, serangannya menghantam tanah. Luen cukup cepat untuk menghindar. Sambil menghindar, sang pahlawan tahu ia harus menemukan titik lemah lawannya. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan temporal refraction. Kapten terpana melihat bocah itu bergerak dengan kecepatan seperti itu. Luen tahu ia harus mendekat dengan cepat. Menyerang dari sudut yang sempurna, ia melihat celah, kesempatan untuk mendaratkan pukulan langsung ke titik lemah ogre. Sementara itu, para ksatria menyaksikan pertempuran, semuanya tercengang oleh keberanian bocah itu. Para siswa juga menonton, merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Meskipun Luen telah berusaha keras, ogre itu melawan balik. Monster kolosal itu bersiap, melepaskan pukulan dengan tangan besarnya, menyerang dengan sekuat tenaga. Namun Luen berhasil membela diri, menangkis pukulan musuh dengan serangan lutut. Meski begitu, ogre itu mencengkeram kaki Luen yang lain, dan dengan mudah melemparkannya jauh. Saat terbang di udara, Luen mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya, menggunakan dinding terdekat untuk menahan dirinya di tengah lemparan, namun sesuatu membuatnya lengah saat ia mendarat. Ogre itu tidak menunggu. Ia segera melancarkan pukulan lain yang menghancurkan dinding di belakang Luen. Lincah seperti biasa, Luen menghindar, muncul kembali di belakang musuhnya. Dengan kebencian dalam suaranya, ogre itu mendesis, "Kau tikus kecil terkutuk." Tanpa ragu, Luen meluncurkan serangan baru, menggeser posisinya dan mendaratkan pukulan tepat ke wajah monster itu. Monster itu jatuh ke tanah dengan hantaman yang menggelegar. Luen kemudian melompat ke atas musuhnya, berdiri dengan penuh kemenangan di atas dadanya. Meningkatkan kekuatannya dengan sebuah kemampuan, bocah itu menyatakan, "Sudah waktunya untuk mengakhiri ini." Terkejut, ogre itu mempertanyakan apakah sang protagonis benar-benar manusia. Luen balas mengejutkannya dengan bertanya apakah monster itu mengharapkan sebuah jawaban. Mereka bisa berkomunikasi dengan sempurna, tetapi alih-alih mengobrol dengan lawannya, bocah itu melepaskan serangan ledakan mana api, Flame Mana Explosion. Karena efek akumulasi dari amukan ogre Fury, kondisinya berubah menjadi mengamuk, Enraged. Ini memicu ledakan api kolosal dari tubuh ogre tersebut, menghasilkan panas yang luar biasa di seluruh area. Mata lawan itu tampak tak bernyawa. Sambil menatap tajam ke arah musuhnya, Luen bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar telah berakhir. Strang, yang menyaksikan pertarungan itu, menyimpulkan bahwa pemuda itu jauh lebih hebat dari yang ia duga. Bisik-bisik merambat di antara kerumunan, suara-suara mempertanyakan apakah Luen benar-benar telah mengalahkan sang ogre. Tiba-tiba, seluruh siswa bersorak kegirangan, meneriakkan nama Luen dengan liar. Di sisi lain, Elrich benar-benar terpaku dan merasa frustrasi. Ignite menyunggingkan senyum tipis melihat pemandangan itu. Pahlawan kita telah mengalahkan ogre yang mengerikan seorang diri. Sang kapten mendekat, menuntut penjelasan tentang siapa yang mengajarkan mantra dan keterampilan fisik tersebut kepadanya. Ia tidak percaya pemuda itu mempelajari semuanya sendirian. Namun, dengan tatapan teguh, Luen menegaskan bahwa ia memang mempelajarinya sendiri. Profesor Haidel melangkah mendekat, dan Luen menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan hasil ujiannya. Sang guru terdiam, tenggelam dalam pikiran. Ia mengaku bahwa sejujurnya ia tidak percaya pemuda itu mampu melakukan pencapaian seperti itu. Namun, seperti biasa, Luen telah mematahkan semua ekspektasi. Begitu saja, pahlawan kita mengetahui bahwa ia telah lulus ujian. Senyum percaya diri mengembang di wajah Luen setelah mendengar berita tersebut. Dengan selesainya ujian dan misinya, sang protagonis membuka keterampilan baru, Player SI, Mata Pemain. Strang menjelaskan bahwa pemuda itu benar-benar mulai menjadi pemain sejati. Ia mengenali keterampilan tersebut sebagai sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh pemain sungguhan. Kini, Luen bisa melihat orang lain meskipun mereka menggunakan mode senyap, stealth, atau tak kasat mata, invisibility. Lebih dari itu, fitur minimap juga terbuka. Luen kini bisa melihat area dalam radius 500 meter di sekitarnya. Ia juga dapat melihat status target, dan kejutan terus berdatangan. Strang menyuruh Luen untuk menatap ogre tersebut dan mengaktifkan keterampilannya. Luen melakukannya, dan jendela status pun muncul, menampilkan semua informasi penting target. Luen kemudian mencoba membaca informasi Profesor Hiel, tetapi ia tidak bisa. Hal ini dikarenakan informasinya terbatas. Ia tidak bisa melihat data target yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Seiring bertambah kuatnya Luen, informasi yang tersedia juga akan meningkat. Luen tersenyum, menyadari betapa bergunanya kemampuan ini. Setelah ujian, rumor tentang Luen yang mengalahkan ogre menyebar bak api liar. Jason bertanya bagaimana perasaan Luen mengetahui semua orang membicarakannya, tetapi seorang gadis muda mendekat, memotong percakapan mereka. Dengan suara manis, gadis itu bertanya, "Apakah Anda senior Luen?" Gadis-gadis lain kemudian datang membawa hadiah dan makanan ringan. Setelah menyerahkannya, mereka lari menjauh sambil tersipu malu. Mengabaikan hadiah-hadiah itu, Luen bertanya kepada Jason apakah ia menginginkannya. Mata si pirang itu menyala dan ia memarahi temannya,
menyatakan bahwa tindakan itu sangat tidak sopan. Saat Jason mengomel, Luen memeriksa statusnya dan melihat bahwa temannya itu memiliki potensi tinggi. Selama beberapa hari terakhir, inilah aktivitas utama Luen, mengamati atribut semua orang. Mengalihkan pembicaraan, Luen mendesak Jason untuk bekerja lebih keras, meyakinkannya bahwa ia akan lulus ujian berikutnya. Ia menjelaskan bahwa keterampilan Jason sangat bagus, ia hanya butuh lebih banyak kepercayaan diri. Dengan semangat membara, si pirang itu menyatakan targetnya untuk ujian berikutnya, masuk ke posisi 10 besar. Namun kemudian, ia mengakui bahwa terkadang ia sendiri tidak percaya pada hal-hal tertentu. Misalnya, rasanya Luen bukanlah orang yang sama dengan dirinya selama 6 tahun terakhir. Luen mendongak, memahami perasaan itu dengan sempurna karena ia pun tidak merasa sama lagi. Ditambah lagi, rumor aneh beredar tentangnya akhir-akhir ini, rumor bahwa ia akan melampaui Mi dan menjadi pembicara serta perwakilan akademi. Memotong pembicaraan, Luen berdiri dan menyatakan, "Aku tidak peduli dengan semua itu." Namun bagi Jason, itu tidak sesederhana itu. Ini adalah tahun Grand Festival. Setiap bulan kelima, perwakilan akademi berkumpul untuk festival guna menentukan siapa yang terbaik. Sekali setiap 8 tahun, Olimpiad mempertemukan semua penyihir untuk menentukan juara sejati. Ketika kedua acara ini bertepatan, itulah yang disebut sebagai Grand Festival. Pemenangnya tidak hanya menerima uang tetapi juga hak istimewa yang besar. Seluruh siswa sibuk berspekulasi siapa yang akan menjadi perwakilan tahun ini. Saat makan malam, Jason dengan percaya diri menyatakan bahwa itu pasti Luen, karena dialah satu-satunya yang mencetak skor sempurna 100 melawan Raja Ingram. Semua orang ingat penampilan buruk Mikkel di festival terakhir yang membuat akademi mereka mendapat julukan Last Atmia, karena finish di posisi terakhir. Satu-satunya cara untuk membuang julukan memalukan itu adalah dengan mengandalkan Luen. "Serius?" jawab Luen. "Ujian belum berakhir, jadi terlalu dini untuk merasa percaya diri." Karena peserta festival dipilih berdasarkan hasil tes dan rekomendasi guru, dan tes 1-1 melawan Mikkel semakin dekat, Luen tahu ia harus tetap fokus. 4 hari berlalu sejak tes pertempuran. Luen berlatih tanpa henti di arena dan membuat lompatan besar. Ia akhirnya mencapai angka 1000 poin dalam kekuatan, strength. Strang, si beruang kecil, merasa gembira dan bertanya apakah sudah waktunya untuk naik level. Saat Luen bersiap, sebuah jendela notifikasi muncul. Quest repetisi telah berevolusi ke level 2. Beruang kecil itu melompat ke bahunya, memancarkan energi api. Kesulitan quest repetisi telah berlipat ganda, tetapi hadiahnya pun naik 3 kali lipat. Kemudian, Strang menyerap energi sihir tersebut. Luen merasakan energi melonjak melalui tubuhnya. Kekuatan besar itu mulai menyinari seluruh area. Api yang meletus dari tubuh beruang kecil itu tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Profesor Elrich tenggelam dalam pikiran. Bayangan Luen menghancurkan Ogre terus terulang di benaknya. Ia bertanya-tanya apakah Luen bisa menghadapi Mikkel dan menang, namun ia masih percaya kemenangan itu sangat mustahil. Jika itu terjadi, Luen akan merebut posisi siswa terbaik akademi. Bagi Elrich, itu tidak terpikirkan. Keluarga Gary Hill harus tetap berada di puncak. Setelah Luen menyerap energi sihir Strang, beruang kecil itu mencapai rang 2. Sebagai hadiah, tambahan 200 poin kekuatan dikirimkan ke Luen, membuat kekuatannya melonjak menjadi 1200. Dengan seringai sombong, Strang menjawab bahwa kesulitan misi dan hadiahnya juga telah meningkat. Luen memeriksa layar notifikasinya dan menyadari itu benar. Luen kemudian bertanya apa yang dimaksud dengan pelatihan tempur nyata. Strang mengingatkannya bahwa saat pertama kali mereka bertemu, ia berkata ia bisa menjadi apa saja. Mulai sekarang, beruang kecil itu bisa berubah menjadi apapun yang ia inginkan, meskipun masih memiliki batasan. Ia bahkan bisa mengambil wujud manusia setelah mencapai rang 5. Dengan seringai licik, makhluk itu menawarkan demonstrasi transformasi. Tubuh Strang mulai bergeser. Pusaran spiral menyelimuti bentuknya yang mungil. Pusaran itu membesar, dan kini si beruang kecil berubah wujud menjadi orang-orangan sawah, Scarecrow, yang mengerikan. Luen tidak terlalu terkesan, namun saat menyerang pemuda itu, sang orang-orangan sawah memperingatkan agar tidak meremehkannya. Ia menambahkan bahwa ia sangat berguna saat melatih Draco. Ini berarti Strang sekarang akan menjadi boneka pelatihan, training dummy, untuk misi-misi Luen. Jadi, keduanya harus melatih pertempuran setiap hari. Karena belum berevolusi penuh, Strang saat ini setara dengan penyihir kelas 3, tetapi setelah kekuatannya pulih, segalanya mungkin terjadi. Jika Luen menghendakinya, ia bahkan bisa berubah menjadi seekor naga atau iblis. Luen meminta agar mereka segera memulai latihan dengan Strang dalam wujud penyihirnya. Mata beruang kecil itu berkilat dan dia terkekeh, menerima ajakan tersebut. Di cakarnya, sebuah bola energi muncul dan dengan cepat berubah menjadi tongkat sihir. Meskipun sihirnya mengenai sang protagonis, itu hanya akan memberikan dorongan, bukan kerusakan fisik. Dan Strang sendiri pun tidak akan terpengaruh. Benar-benar Strang telah menjadi mitra latihan yang sempurna. Energi fokus mulai mengalir dari tongkat tersebut, dan si beruang kecil memperingatkan, "Aku mulai sekarang." Latihan dimulai dengan mantra yang dilepaskan oleh Strang. Luen menghindar dengan sigap.
Ia merenung bahwa saat ia berlatih sekarang, Mikkel mungkin melakukan hal yang sama, jadi ia hampir tidak sabar menunggu hari ujian tiba. Mikkel memberitahu pamannya bahwa dia semakin geram terhadap Luen dan bertanya apa yang bisa dia lakukan sekarang. Namun keluhan ini hanya membuat Elrich semakin gusar, dan dia membentak bahwa Miklah yang seharusnya berusaha lebih keras. Berpaling ke arah pamannya, pemuda berambut pirang itu mengungkapkan bahwa dia mendengar rumor bahwa Elrich lah yang mendongkrak nilai Luen dan bahwa itu adalah idenya untuk membuat pemuda itu menghadapi Ogre dalam ujian. Jadi, berkat Elrich, Luen meraih skor terbaik yang mungkin didapat. Sesuatu yang akan sangat merusak jika keluarga Gary Hill mengetahuinya. Sambil mengertakkan gigi, sang profesor bertanya apakah si pemuda pirang itu mencoba memerasnya. Mikkel menyuruh pria itu berhenti bicara omong kosong dan membantunya mencari solusi. Jika Luen menjadi perwakilan akademi untuk festival, semuanya akan hancur. Namun profesor memiliki sebuah ide dan menyerahkan sebuah botol kecil kepada si pemuda pirang. Mikkel tampak mengenalinya, ramuan kebangkitan, yang juga dikenal sebagai bunga api, Blazing Flower. Tanaman obat ini tumbuh di tanah utara dan beberapa orang menggunakannya untuk membuat ramuan yang kuat. Jika dikonsumsi, ramuan ini secara drastis mengurangi konsumsi mana, tetapi juga menyebabkan ketidakpekaan terhadap rasa sakit dan membuat sulit untuk membedakan teman atau lawan. Elrich terkejut melihat Mikkel ternyata memperhatikan pelajarannya di kelas. Merasa khawatir, si pemuda pirang bertanya apakah pamannya menyeratkan bahwa dia harus meminum ramuan itu. Profesor membenarkan, menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk merebut kembali kehormatan keluarga setelah kekalahannya dalam ujian, tetapi Mikkel mengingatkannya bahwa Higlet tahu batas kemampuannya dan mungkin akan menyadari perubahan drastis apapun. Sambil tersenyum, Elrich mengungkapkan bahwa semua pemeriksaan antidoping berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian dia juga menyerahkan ramuan lain yang dapat menghapus bukti apapun bahwa si pemuda pirang telah mengonsumsi sesuatu. Mikkel harus meminum botol itu setelah menggunakan bunga api, dan dia tidak perlu takut, karena mereka berdua adalah anggota keluarga Gary Hill. Inilah cara mereka untuk maju. Dengan suara persuasif, pamannya bertanya lagi kepada keponakannya apakah dia akan menerima rencana itu. Hari ujian pertarungan 1 lawan 1 akhirnya tiba, dan semua orang menuju ke ruang penghalang mana. Seperti setiap tahunnya, tempat itu dipenuhi oleh penonton. Pertempuran final yang sangat dinantikan antara Mikkel dan Luen akan segera dimulai. Kedua musuh itu saling mendekat. Dengan sedikit cemas, Luen berpikir bahwa momen penentuan telah tiba. Strang berkomentar bahwa lawannya mungkin tahu Luen akan fokus pada pertarungan jarak dekat dan mungkin telah bersiap untuk itu. Namun jika Luen berhasil mendekat, satu pukulan saja sudah cukup. Untuk mensimulasikan pertarungan nyata semaksimal mungkin, beberapa fitur geografis telah diatur di dalam arena. Seorang profesor berdiri di arena bersama mereka berdua dan bertanya apakah mereka sudah siap. Luen menatap tajam ke arah lawannya dan saat menganalisis dengan dingin, dia menyadari sesuatu. Mikkel tidak dalam keadaan normal. Selain tidak sombong seperti biasanya, ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Luen memutuskan untuk memeriksa statusnya. Pemuda itu mengaktifkan kemampuan Play Res Gaze, tatapan pemain, dan melihat bahwa Mikkel memiliki kemampuan perapalan sihir ganda, Double Magic Casting, dan sedang dalam mode mengamuk, Berserk. Luen belum pernah melihat kondisi seperti itu dan menyadari ada sesuatu yang lebih tersembunyi, sesuatu yang mungkin telah disamarkan dengan obat-obatan. Sebelum ujian, beberapa pemeriksaan telah dilakukan, tetapi Profesor Elrich yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut, yang segera menimbulkan kecurigaan. Profesor melangkah maju, menjelaskan bahwa hanya sihir hitam yang dilarang. Tingkat kekuatan mantra yang mengenai lawan akan menentukan skor mereka. Tidak perlu khawatir akan melukai siapapun, karena efektivitas sihir di arena ini dikurangi sebesar 99%. Luen mengangkat tangannya, bertanya apa yang terjadi jika seorang peserta tertangkap menggunakan ramuan ilegal. Profesor menyatakan bahwa siswa tersebut akan didiskualifikasi, diikuti dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah mereka harus dikeluarkan dari akademi. Profesor bertanya mengapa dia menanyakan hal itu, tetapi Luen memalingkan wajahnya, bergumam, bukan apa-apa. Sambil merentangkan tangan, juri menginstruksikan kedua peserta untuk mengambil posisi. Karena hanya Luen yang bisa melihat status, tidak akan ada yang mempercayainya. Dia harus menemukan bukti yang kuat. Kedua lawan itu saling melotot sementara profesor menunggu untuk memulai pertarungan. Sekarang, Elrich memberikan komando untuk memulai pertempuran. Begitu sinyal diberikan, kedua pemuda itu saling menyerang. Dengan kebencian yang membara di matanya, Mikkel segera merapal mantra Zamrud di tangannya. Saat dia melompat ke arah Luen, akar-akar sihir meletus dari tanah, menjerat kaki pemuda itu. Namun itu tidak cukup untuk menghentikan Luen, yang dengan mudah melepaskan diri, membuat penonton benar-benar terpana. Penghalang mana mungkin mengurangi kekuatan mantra, tetapi tidak bisa mengurangi kekuatan murni pemuda itu. Sambil berteriak, si pirang bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir itu akan berakhir di sana? Dan memunculkan tengkorak ajaib. Tengkorak itu menyemburkan api dari mulutnya langsung ke arah Luen. Dengan sedikit kesulitan, Luen berhasil menghindar dan kembali berpijak, tetapi dia melihat sebuah batu di jalur pelariannya. Dia segera bersembunyi di baliknya, tidak terpengaruh oleh api. Mengintip untuk mencari momen yang tepat untuk bergerak,
Luen mengamati bahwa Mikkel pasti telah meminum ramuan yang mengurangi waktu perapalan dan meningkatkan mana. Dengan ekspresi gila, si pirang berteriak agar Luen keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat betapa gelisahnya pemuda itu, Luen mendapat gambaran tentang ramuan apa yang dia minum. Tanpa ragu, itu adalah ramuan kebangkitan, bunga api. Semua gejala yang ditunjukkan lawannya sangat cocok dengan itu. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dikonfirmasi adalah penekanan rasa sakit. Sekarang Luen melangkah keluar dari balik batu dan menyatakan bahwa dia mengerti mengapa pemuda itu begitu percaya diri. Dia menyatakan dengan keras dan jelas, itu karena bunga api, tapi itu tidak masalah karena aku tidak butuh hal semacam itu untuk mengalahkanmu. Kemudian sambil memasang kuda-kuda bertarung, dia menambahkan, aku akan mengerahkan segalanya. Menerjang ke arah Mikkel, pemuda itu melepaskan kemampuan time refraction, pembiasan waktu. Meskipun mencoba mengisi sihir esnya, gerakan Luen terlalu cepat untuk diikuti. Si pirang mencoba membangun penghalang es di antara dirinya dan Luen, tetapi itu sia-sia dan tidak cukup untuk menghentikannya. Memberikan tendangan pijar, Luen menghancurkan penghalang tersebut secara langsung. Para profesor yang menonton dibuat benar-benar terkesan oleh apa yang mereka saksikan. Dalam langkah putus asa, Mikkel memanggil kadal raksasa yang bernapas api dan melepaskannya ke arah Luen, tetapi Luen membalas dengan kemampuan Earthquake, gempa bumi, miliknya, mengalirkannya ke tinjunya. Dia menghantam tanah begitu keras hingga menyebabkan guncangan seismik, seketika melenyapkan kadal api tersebut. Para siswa yang menonton ternganga, menyaksikan Luen menggunakan mantra tanah untuk sepenuhnya membalas serangan elemen api. Ketakutan, Mikkel berteriak karena benar-benar bingung harus berbuat apa, lalu menyadari lawannya sekarang sudah sangat dekat. Dia mulai berteriak, memohon Luen untuk menjauh. Dengan seringai sarkastik, Luen memberitahu si pirang, jangan jadi pengecut. Terima ini. Jarinya melayang hanya beberapa inci dari wajah pemuda yang ketakutan itu. Sebuah jentikan kecil menyebabkan dentuman kolosal yang bergema bahkan sampai keluar koloseum. Hanya dengan jentikan itu, Luen membuat lawannya terpental jauh, membuat setiap penonton ternganga. Awan debu besar meletus dari benturan saat sang protagonis dengan dingin mengamati hasil serangannya. Mikkel, yang telah terhempas ke batu, perlahan bangkit dengan seringai, mengklaim bahwa dia telah diremehkan. Luen, bagaimanapun, tidak memberinya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia mendekat, mendaratkan pukulan tepat lainnya ke wajah si pirang, membuatnya terbang sekali lagi, jatuh terlentang menghantam batu. Bahkan setelah menerima pukulan telak itu, ia mulai tertawa sambil mengejek. Pukulanmu lemah. Tidak terasa sakit sama sekali. Aku mungkin bisa mati karena tertawa akibat dampak ini. Luen kemudian meletakkan tangan di bahu pemuda itu, memperingatkannya, berbahaya melanjutkan ujian seperti ini. Dengan menggunakan kemampuan pohon penjara, ia membuat akar-akar meletus dari tanah dan mengikat tubuh Mikkel. Sang pahlawan mengangkat lengannya, menuduh lawannya menggunakan obat terlarang. Hakim melangkah maju, mempertanyakan kepastian Luen. Tuduhan palsu bisa membuatnya didiskualifikasi. Luen menjawab, saya sangat yakin ada orang yang mampu membuat zat yang tidak terdeteksi oleh tes standar. Profesor Elrich yang merasa cemas mencoba memahami apa yang diisyaratkan Luen. Sang protagonis menjelaskan bahwa obat semacam itu membutuhkan seseorang yang menangani bahan langka dan telah melakukan tes sebelum pertarungan. Di akademi, hanya satu orang yang cocok dengan deskripsi tersebut. Profesor lain mulai menatap Elrich dengan curiga. Sementara itu, Elrich sendiri mendekat dan bertanya, apa maksud sindiranmu, Luen? Apakah kau menyatakan Michael menggunakan obat-obatan dan aku menutup mata? Luen menegaskan, aku punya buktinya. Elrich menyarankan untuk mengulang tes antidoping, tetapi Luen mengungkapkan bahwa sebuah ramuan telah digunakan untuk menyamarkan hasilnya. Profesor itu kemudian bertanya apa usul Luen. Sambil meletakkan tangannya di batang pohon yang memenjarakan Mikkel, Luen menyatakan dia akan menunjukkan buktinya secara langsung. Hanya dengan jari satu tangan, dia menyentil pohon itu hingga hancur berkeping-keping. Luen menjelaskan bahwa ini adalah sentilan yang sama yang mengenai dahi Mikkel sebelumnya. Bahkan dengan sihir Mikkel yang lebih tinggi dari normal, ia tetap tertawa dan berdiri setelah dipukul, padahal seharusnya ia sudah pingsan seketika. Dan sekarang, meski terjebak, ia tidak berhenti tertawa seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Luen bertanya apakah dengan semua bukti ini, Elrich masih akan menyangkalnya. Ignite! Sang dekan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh arena, memanggil Profesor Elrich. Pria itu dirasuki amarah, kemurkaannya terlihat dari jauh. Ia meraung, mempertanyakan bagaimana Elrich bisa melakukan tindakan seperti itu, dan menuntut pria itu menemaninya ke kantor. Sadar berada dalam masalah besar, profesor itu tahu dia tidak akan bisa lolos. Sementara itu, Mikkel terus tertawa, masih terjebak oleh akar-akar. Setelah kejadian tersebut, tes keempat berakhir dengan cepat. Elrich dan keponakannya dikeluarkan, dan seluruh korupsi keluarga Gary Hill terungkap. Sang protagonis, Luen, menerima julukan baru, Sang Pengusir Jenderal. Selanjutnya, Luen berjalan menuju pintu raksasa yang dipanggil oleh dekan. Saat ia menunggu, energi aneh mengalir melalui tubuhnya. Begitu memasuki ruangan, bocah itu menemukan sesuatu yang benar-benar membuatnya terpana.
Ruangan itu sebenarnya adalah lapangan terbuka yang sangat ia kenal, wilayah Ardell. Namun, setelah mengamati lebih dekat, Luen menyadari tempat itu sedikit berbeda. Di hadapannya, ia melihat sebuah kursi, singgasana teran, tempat raja para penyihir biasanya duduk. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan benda itu di sana. Ignite muncul di belakangnya dan bertanya apa yang ia lihat. Ia menjelaskan bahwa ruang ini diciptakan secara independen oleh Mata Malar, pemimpin iblis dan yang pertama menginvasi benua Fria. Mata tersebut memiliki kekuatan untuk memaksa targetnya mengalami visi tentang keinginan terdalam mereka. Dunia yang dilihat Luen adalah refleksi terdekat dari aspirasinya sendiri, kebangkitan wilayah Ardell dan menjadi penyihir terhebat sepanjang masa. Ignite bertanya apakah Luen penasaran dengan apa yang ia lihat. Dekan mengungkapkan bahwa ia melihat dunia di mana siswa bertindak seperti siswa, dan penyihir bertindak seperti penyihir, meski ia merenung bahwa hal itu tentu bukan tugas yang mudah. Pintu perlahan berdiri terbuka, menandakan jalan keluar mereka. Luen memutuskan untuk mengintip sekali lagi sebelum pergi. Ia melihat dirinya merayakan kemenangan dengan trofi dikelilingi teman-temannya yang bersemangat. Kemudian, ia muncul mengenakan jubah wisuda, menyelesaikan studi akademinya. Semua visi itu membawa senyum ke wajahnya. Kembali ke kantor Ignite, dekan menawarkan secangkir teh kepada Luen. Sambil bocah itu minum, Ignite menatapnya tajam. Ia menjelaskan telah memanggil Luen untuk menanyakan satu hal, bagaimana ia bisa mendeteksi bahwa Mikkel menggunakan Blazing Flower, bunga membara, dan stimulan lainnya. Luen menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Ia menjelaskan bahwa aura Mikkel sangat berbeda, dikombinasikan dengan agresi dan sirkulasi mana yang tidak normal. Bagi dekan Ignite, Luen tampak lebih dari sekadar curiga, ia tampak yakin. Sang protagonis memutuskan tidak perlu mengungkap kemampuan aslinya. Jadi, ia menjelaskan bahwa ia menggunakan kekuatan fisik sebagai pengganti sihir, sementara Arena hanya bisa menekan kemampuan magis. Karena Mikkel tetap tertawa meski menerima banyak serangan fisik, penjelasan satu-satunya adalah bunga membara. Ignite merenung bahwa meski masih muda, bocah ini sangat tajam dan berbakat. Sebagai dekan, ia sangat menyesali apa yang terjadi dan meyakinkan Luen bahwa keluarga Gary Hill tidak akan mengganggunya lagi. Lebih jauh lagi, Ignite memiliki tawaran. Ia bertanya apakah Luen bersedia bergabung dalam festival besar di bulan ke-7 tahun ini sebagai perwakilan akademi. Pertanyaan itu membuat Luen terperangah. Itu adalah posisi yang didambakan oleh setiap siswa. Luen memejamkan mata, mencoba menahan emosinya. Pertama, ia berterima kasih atas tawaran tersebut. Namun, Luen merasa tidak memiliki pengalaman bertarung nyata dalam 5 tahun terakhir karena gangguan mana yang dialaminya. Ia percaya dirinya kurang memiliki daya saing untuk festival sebesar itu. Namun menurut dekan, itu bukan masalah. Sebaliknya, Luen memiliki potensi untuk menjadi pesaing sejati. Ignite yakin sang protagonis adalah senjata rahasia yang muncul tiba-tiba. Bagi pesaingnya, Luen adalah misteri total, tidak ada informasi tentangnya, dan mereka tidak terbiasa dengan strateginya. Luen merenung bahwa mereka memang tidak tahu apa-apa tentangnya. Akhirnya, dengan tekad bulat, Luen menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menghormati kepercayaan tersebut. Saat mereka berbicara, terdengar ketukan di pintu. Ignite menjelaskan bahwa kelas seni tubuh akan lebih berguna daripada pelajaran sihir. Itulah sebabnya ia mengundang profesor baru. Luen mengenali pria itu. Dia adalah Gulter Pirante, yang berkomentar bahwa Luen tidak terlihat senang melihatnya. Ksatria ini adalah pemimpin pasukan Fuldron dan salah satu dari sedikit ksatria peringkat 6 di Kerajaan Radian. Gulterlah yang bertarung bersama Luen selama ujian ketiga melawan Ogre. Sebelum memulai pelajaran, sang ksatria perlu memastikan beberapa hal. Ia mendengar bahwa Luen adalah penyihir yang tidak punya pilihan selain bertarung jarak dekat. Luen mengangguk membenarkan. Gulter menilai gerakan Luen ringkas dan efisien, tetapi jelas bahwa pemuda itu tidak pernah mempelajari seni bela diri secara formal. Gerakan itu mungkin berhasil melawan Ogre, tetapi ksatria terampil akan membacanya dengan mudah. Gulter berkata bahwa jika Luen belajar darinya, ia bisa melampaui dasar-dasar. Hal terpenting bagi seorang ksatria adalah kakinya. Luen harus belajar cara berjalan dengan benar sebelum menguasai seni tubuh. Seni bela diri surgawi adalah teknik yang biasanya dipelajari ksatria di pusat pelatihan. Luen kemudian membuat gerakan cepat dengan lengannya, melepaskan hembusan angin yang kuat. Kecuali teknik pedang, seni bela diri surgawi terdiri dari total 36 gerakan. Luen mengumpulkan momentum dan menerjang ke depan untuk menguji serangan baru. Ia melepaskan rentetan pukulan dan tendangan sambil merangsek maju. Gurunya, Gulter, hanya menyaksikan dengan tangan bersedekap dan senyum tersimpul di bibir, yang membuat Luen bertanya-tanya. Sang protagonis mempertanyakan motif Gulter mengajarinya, karena Gulter sendiri tidak akan mendapat keuntungan pribadi. Namun, Gulter menjawab bahwa itu adalah sebuah investasi. Bertemu seseorang dengan potensi untuk menjadi penyihir hebat dan membantunya dalam perjalanan itu menurutnya adalah investasi yang luar biasa. Dengan rasa syukur, Luen membungkuk dan meyakinkan gurunya bahwa ia akan mengandalkan bimbingannya. Namun, sang prajurit merasa formalitas seperti itu menjemukan. Panggil saja aku Hyong, tegasnya. Luen memacu dirinya dalam latihan,
Tubuhnya bergerak secepat kilat saat ia melontarkan pukulan tak terhitung ke udara demi mengasah serangannya. Hyong menonton, terkesan oleh kemajuan dan keberanian pemuda itu. Ia teringat saat memeriksa mayat ogre yang rahangnya hancur. Luen benar-benar mempesona, seorang penyihir jarak dekat yang lebih kuat dari seekor ogre. 3 minggu berlalu dengan cepat. Statistik Luen melonjak drastis, dan bersamaan dengan itu, Strang berevolusi mencapai peringkat 3. Kekuatan Luen kini berdiri di angka luar biasa, yaitu 2030 poin. Bahkan Strang, si beruang kecil, kagum dengan pertumbuhannya yang pesat. Dra saja butuh waktu 1,5 tahun hanya untuk mencapai 2000 poin kekuatan, komentarnya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah percakapan mereka, memanggil nama Luen. Jason berlari ke arah mereka dengan napas terengah-engah. Apa yang terjadi? Tanya Luen. Apa kau sudah melihatnya? Gasap Jason, nyaris tidak bisa bicara. Daftar peserta festival besar. Baru saja dipasang di pintu masuk akademi. Luen teringat upacara penerimaan di mana ia mewakili siswa baru. Hal itu telah membuatnya menjadi sasaran tatapan iri dan ragu. Selama 5 tahun terakhir, penampilannya selalu menyedihkan. Ia hanya menonton dari pinggir lapangan saat Mick merampas setiap hasil yang bagus. Tapi sekarang semuanya berbeda. Luen berlari kencang ke pintu masuk akademi di mana kerumunan siswa telah berkumpul. Begitu matanya tertuju pada pengumuman tersebut, jantungnya berdebar kencang. Luen Ardell benar-benar telah menjadi perwakilan akademi. Setiap siswa di sana berbalik, bergegas memeluk dan memberi selamat kepadanya. Butuh waktu dan upaya yang sangat besar, tetapi sang protagonis telah merebut kembali posisinya sebagai perwakilan akademi sekali lagi. Profesor Heidel mengakui keterkejutannya saat Galter mengungkapkan bahwa bocah itu telah menguasai seni bela diri surgawi. Seorang remaja berusia 16 tahun yang mencapai kelas 5 benar-benar mengerikan. Namun, ia percaya pemuda itu memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang ia inginkan. Waktu terus berjalan. Peserta yang terpilih melakukan perjalanan ke Alta, panggung megah untuk festival tersebut. Di dalam monotrain, para siswa sibuk mengobrol tentang perjalanan itu. Sementara banyak yang bersenang-senang dalam kegembiraan, Luen duduk dengan mata terpejam, mencoba untuk fokus. Beberapa orang senang dengan perjalanan ini, yang lain mencemoohnya. Akhirnya, seorang siswa yang kesal membentak, cukup dengan tingkah kekanak-kanakan ini. Diamlah. Sang protagonis melirik ke samping, merasakan masalah sedang mengintai. Itu adalah Hans, kaki tangan Mikkel, dan peserta festival tahun lalu. Ia mencibir bahwa jika para siswa berpikir Luen akan melakukan keajaiban di festival, mereka sebaiknya menyerah saja. Pria berambut runcing lainnya menimpali, mengklaim bahwa Mikkel memiliki peluang yang jauh lebih baik. Akhirnya, pemuda sombong itu menyatakan bahwa ia bahkan tidak menganggap Luen sebagai perwakilan mereka. Sang pahlawan mengenali mereka sebagai bajingan yang mengeksploitasi koneksi keluarga Gary Hill demi keuntungan pribadi. Kemudian sang protagonis membalas bahwa Mikkel pasti senang melihat anjing peliharaannya begitu setia sehingga mereka tetap bertahan bahkan setelah tuan mereka dikeluarkan. Ketegangan di udara segera meningkat. Hans merasa terprovokasi, tetapi Luen tidak menarik kata-katanya, ia tampak berang. Si antek itu membalas bahwa ini semua karena pemuda itu adalah perwakilan mereka, tetapi sang protagonis memotongnya, menyatakan bahwa festival ini akan berbeda dari yang lain. Hasil bagus di sini berarti peluang yang tidak akan pernah mereka dapatkan melalui keluarga Gary Hill. Hans terlihat jauh dari kata percaya diri bahwa akademi mereka akan tampil baik. Sang protagonis melangkah lebih dekat ke siswa pesimis itu dan menegaskan, "Ya, itu mungkin." Ia mengingatkan mereka bahwa festival ini adalah tentang kolaborasi, jadi ia tidak bisa membiarkan elemen apapun yang akan mengganggu kerja tim. Dengan marah, pria satunya menuntut, "Apa kau berencana untuk bertanding tanpa kami, Luen?" Sang protagonis mendesak para pemuda itu untuk berpikir panjang dan keras dalam perjalanan ke sana karena tidak akan ada keluarga Gary Hill yang tersisa untuk mengakui kesetiaan mereka. Hans meraung bahwa ia tidak akan menerima perintah dari pemuda itu. Kereta para siswa akhirnya berangkat, melesat menuju tujuannya. Semua siswa terpana oleh kecepatan kereta yang luar biasa. Strang mulai tertawa, berkomentar tentang betapa dunia telah berubah sejak terakhir kali ia berada di dalamnya. Tiba-tiba, pintu kabin tempat Jason dan sang protagonis duduk terbuka lebar. Sebuah suara mencibir. "Aku benar-benar bisa mencium bau pecundang di sini." Trio pria mulai mengejek, menyebut mereka sekumpulan orang udik. Perisai seragam mereka menandai mereka sebagai siswa dari Institut Sihir Nasional Oyota, satu-satunya sekolah di Oyota, tempat terpencil yang terkenal dengan ilmu pedang dan pelatihan fisik yang ekstrim. Luen bingung, bertanya-tanya apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Anggota kelompok yang paling botak menuntut, "Di mana Mick?" Ia bahkan menyindir, "Jangan bilang si pirang itu akan menjadi pelayanmu." Hinaan terus berdatangan saat pria itu berjalan angkuh melewati gerbong. Strang berkomentar bahwa Luen sangat sabar mendengarkan semua omong kosong itu dan tetap tenang. Sang protagonis menyadari bahwa akademinya biasanya diperlakukan dengan permusuhan seperti itu. Ia mengarahkan pandangannya ke bagian belakang gerbong, melihat bahwa Profesor Hiel tidak berencana untuk ikut campur. Mulai saat ini, wewenang atas tim sepenuhnya berada di tangan perwakilan akademi.
Si botak bersandar di kursi Hans dan bertanya lagi tentang Mikkel, tetapi suara tegas dari kursi belakang menjawab, dia mungkin sedang di tempat tidur dengan tulang rusuk patah. Luenlah yang memutuskan untuk menghentikan pameran si penyusup. Kini ia berdiri tegak. Dengan tatapan lesu, si botak bergumam, "Jadi, dialah perwakilan baru akademi itu." Si botak menjawab, mengatakan itu adalah pertama kalinya ia melihatnya. Ia kemudian mulai berjalan mendekat dengan angkuh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Seda Maliri, perwakilan Akademi Yota. Protagonis kita kemudian memperkenalkan dirinya juga. Itu sudah cukup untuk perkenalan pertama, dan Luen memerintahkan pria itu untuk keluar dari gerbong. Namun sebelum pergi, ia harus meminta maaf atas semua yang telah ia katakan. Mendengar kata-kata itu, Seda meledak amarahnya, mencemooh dan bertanya apakah ia benar-benar diminta untuk meminta maaf. Si pemarah botak itu berbalik ke arah Hans, menuntut apakah pria itu tidak memberitahu perwakilan baru tentang dirinya. Dan jika tidak, maka dia layak dipukuli lagi untuk mengingat posisinya. Menilai situasi tersebut, Luen dengan cepat menyimpulkan. Inilah alasan mengapa semua siswa gemetar saat melihat orang-orang Yota. Mereka semua mungkin telah dikalahkan oleh Seda Malci. Ini jelas merupakan rencana untuk menghancurkan semangat tim sebelum kompetisi. Sepertinya festival besar sudah dimulai. Dengan seringai sarkastik, sang protagonis menantang, "Mau berantem, si pemarah?" Kemarahan Seda yang mudah tersinggung meningkat, dan ia mulai mengayunkan pukulan untuk menghantam Luen. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, sesosok berjubah muncul, memerintahkan pria itu untuk berhenti. Seda seketika menjadi tenang, memanggil pria itu profesor. Sang profesor menegur bocah itu. Menatap ke arah Hiel, ia meminta maaf atas insiden tersebut dan mendorong Seda, memerintahkannya kembali ke tempat duduknya. Si botak pergi dengan geram, bersumpah untuk menghadapi Luen lagi. Protagonis kita tetap pada pendiriannya, menyadari bahwa menjadi seorang perwakilan bukanlah tugas yang mudah. Kembali ke gerbong Yota, Seda menuntut mengapa profesor menginterupsi mereka, terutama karena dialah yang menyarankan metode ini. Sambil menggelengkan kepala, sang profesor bertanya apakah bocah itu tidak bisa melihat bahwa dia sebenarnya sedang tersenyum. Profesor Hiel tadi tersenyum saat memperhatikan si botak, seolah-olah ia sudah menduga situasi itu akan terjadi. Sulit untuk mengatakan apakah itu kepercayaan diri atau sesuatu yang lain sama sekali, tetapi Luen itu pasti menyimpan rahasia, dan dia tidak seperti Mick yang mereka hadapi terakhir kali. Seda terdiam, merenungkan kata-kata profesornya. Setelah kelompok Oyota melewati gerbong, suasana berubah total. Para siswa berkumpul di sekitar Luen, mengobrol tentang kompetisi grup pertama mereka tanpa perwakilan lama. Bahkan Hans pun bersemangat, bersumpah untuk memberikan segalanya. Dan para siswa ini, yang dulunya dikuasai oleh rasa iri dan ego, kini mulai bersatu menjadi satu. Banyak siswa yang gugup, mengetahui bahwa siswa Yota telah tumbuh besar dengan bertarung sepanjang hidup mereka. Luen menyela dan bertanya apakah mereka tidak marah. Bajingan-bajingan itu telah menghina mereka semua. Jika ia tidak melakukan apapun, orang-orang bodoh itu akan semakin berani untuk mengejek mereka. Mereka semua akan dipastikan sebagai pecundang seperti yang dipanggil oleh orang-orang itu. Luen menantang, apakah kalian ingin terus dihina selamanya? Kalian membiarkan bajingan-bajingan itu memukuli kalian, dan karena itu, kalian telah dihina selama 5 tahun terakhir. Ini bukan waktunya bagi kalian untuk bertengkar di antara kalian sendiri demi ego. Bocah berambut runcing mendekat bersama Hans dan mengatakan dia sempat berpikir untuk menjadikan Luen sebagai kiper untuk pertandingan Arrow Ball. Sepertinya para kroni akhirnya memutuskan untuk berpihak pada Luen. Pemberhentian berikutnya, Kadipaten Alta. Semuanya, ambil barang bawaan kalian. Kadipaten Alta adalah salah satu negara bagian milik Federasi Kekaisaran Reak, dan merupakan satu-satunya negara netral di seluruh kekaisaran. Jika terjadi kekerasan di Alta, kekaisaran yang berkuasa di benua itu akan turun tangan dan mengadili kejahatan tersebut. Karena hal ini, Alaine menjadi tuan rumah turnamen sihir dan anggar internasional besar-besaran, termasuk festival sihir dan Grand Sword Prix. Para siswa akademi benar-benar terpana oleh tempat itu, sibuk memberikan komentar. Jason berkomentar bahwa tempat itu benar-benar terasa seperti dunia lain, sangat berbeda dari negara bagian Daemon. Luen masih terpana dengan pemandangan Alta. Sesuai dugaan dari ibu kota sebuah kerajaan, tempat itu memiliki nuansa kuno yang khas, dan semua orang tampak sangat santai. Melihat semua ini membuat protagonis kita benar-benar merasa seperti berasal dari kota kecil. Para siswa kini dibawa ke akomodasi mereka. Jadi, mereka naik ke kereta kuda. Saat mereka menuju penginapan, Hiel dan Luen mengobrol. Sang profesor memperingatkan para pemuda itu untuk tidak pergi ke akomodasi sekolah lain, bahkan tidak secara tidak sengaja, karena tidak ada hal baik yang akan terjadi jika mereka akhirnya memulai perkelahian. Protagonis kita merasa tersindir secara pribadi saat profesor mengatakan hal ini sambil menatap langsung ke arahnya. Sesuatu menarik perhatian Strang, dan ia mendongak. Beruang kecil itu begitu bersemangat hingga Luen pun terkejut. Ia mengatakan bahwa ia menangkap aroma yang sangat menarik. Kemudian si kecil itu melompat dari bahu Luen. Dengan memperhatikan saksama, ia tampak hampir yakin bahwa relik Draco ada di suatu tempat di dekat sini. Keesokan harinya di akomodasi Akademi Ignite,
Jason masih setengah tertidur sementara Luen sudah siap dan terburu-buru. Ia praktis terbang keluar pintu seperti seseorang yang terlambat. Menatap Strang, pemuda itu memastikan apakah ia yakin, dan si beruang kecil mengatakan relik itu akan segera muncul di peta mini. Sebuah papan menandai pintu masuk ke bengkel kenangan Old Thames. Dan inilah tempatnya. Protagonis kita perlahan memasuki toko. Karena itu adalah sesuatu yang digunakan oleh naga hitam, si beruang kecil mengira itu akan berada di lokasi yang unik meskipun tempat itu tampak cukup biasa. Luen membayangkan relik itu akan berada di pasar gelap atau brankas bangsawan kaya. Kemudian ia mengaktifkan kemampuan Gamer's Eye miliknya dan melihat cahaya yang tidak biasa memancar dari dalam. Artefak tersebut memancarkan energi luar biasa yang menerangi seluruh tempat. Cincin ini adalah artefak pertama Draa, tetapi juga kegagalan pertamanya karena tidak terlalu berguna. Dengan kecewa, sang pahlawan menyilangkan tangan sementara Strang tertawa, mengatakan, itu unik. Cincin itu tidak hanya membuat penggunanya menahan serangan, tetapi juga sentuhan teman atau bahkan pelukan dari seorang kekasih. Mungkin benda itu benar-benar tidak berguna dan hanya memiliki fungsi sepele, namun tetap layak untuk dikoleksi. Terlepas dari segalanya, cincin itu memberikan tambahan 200 poin kekuatan, strength, sehingga hal itu saja sudah membuatnya berharga. Cincin itu pas di jarinya, seolah-olah memang dibuat khusus untuk Luen. Jadi, pemuda itu menanyakan harganya kepada pemilik toko. Si kakek berkata dia tidak akan memungut biaya apapun, karena cincin itu sudah tersimpan di sana selama bertahun-tahun. Karena tidak ingin memanfaatkan kebaikan si kakek, Luen memutuskan untuk membeli sesuatu yang lain. Dalam momen seperti ini, keahlian Gamer's Eye miliknya sangat membantu, memungkinkannya menganalisis tingkat kelangkaan setiap barang. Namun saat dia memindai rak, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah buku dengan tingkat kelangkaan tinggi tentang mekanika kuantum sihir dan ilmu pedang. Saat dia hendak mengambilnya, seorang gadis berambut putih juga mendekat. Dengan melihatnya, Luen bisa melihat nama dan statusnya. Dia adalah Irene Prius dari Universitas Wanita Siki, seorang penyihir kelas 5 dengan potensi yang sangat tinggi. Raja penyihir, yang juga dikenal sebagai penyihir perbatasan, Teran Artemis, telah memilih Irene sebagai salah satu dari 11 penyihir muda generasi berikutnya. Luen pernah mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang mendekati kelas 5, tetapi tampaknya rumor tersebut sebenarnya meremehkan kemampuannya. Dengan suara serius, Irene menuntut agar Luen melepaskan buku itu, tetapi Luen tetap teguh pada pendiriannya, menyatakan bahwa dia yang menyentuhnya lebih dulu. Irene memperkenalkan dirinya, menunjukkan bahwa Luen sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan hanya sedang mencari sesuatu yang lain untuk dibeli, sementara dia berada di sana hanya demi buku ini. Jika tidak keberatan, dia akan sangat menghargai jika bisa mengambil barang tersebut. Luen pun bertanya apakah Irene bisa menjelaskan mengapa dia menginginkan buku itu, karena biasanya tidak ada orang yang mau mempedulikannya. Gugup, Irene mulai berkeringat dan tidak mampu menjawab. Sambil tersipu, dia menjawab bahwa itu untuk alasan pribadi dan dia tidak bisa memberikan rinciannya. Luen tidak percaya itu hanya tugas akademi biasa, dia curiga itu mungkin permintaan dari raja atau sesuatu yang serupa. Akhirnya, sang pahlawan menyerah pada buku itu, menyuruh Irene mengambilnya karena buku itu jelas sangat penting baginya. Dia membalikkan badan dan mulai mencari di rak lain. Irene memperhatikannya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kembali di asrama, Luen menceritakan pertemuannya dengan gadis itu, dan semua orang menjadi bersemangat. Jason dan Hang segera bertanya apakah dia secantik rumor yang beredar dan bagaimana mereka bertemu. Si pria berambut pirang menangis, mengatakan dia cemburu karena selalu bermimpi bisa menyentuh tangannya sekali saja seumur hidup. Hangs membual bahwa dia sebenarnya pernah melihatnya di festival dan bahkan duduk di dekatnya. Argumen tak berguna antara kedua pemuda itu pun meledak. Namun kemudian Luen menyebutkan bahwa gadis itu sebenarnya sangat kuat, selalu menempati peringkat 2 teratas, dan hanya kalah dari Dom Prime setiap tahunnya. Dom Prime adalah peserta peringkat teratas di sekolah sihir dan pelatihan prajurit Rain, penyihir paling diakui di usianya di seluruh benua. Dia juga pemegang pedang cahaya, Sword of Radiance. Informasi ini akhirnya membuat Luen mengerti mengapa Irene sangat membutuhkan buku itu untuk mengalahkan lawannya. Menjadi pendekar sihir tidaklah semudah kelihatannya. Pedang tidak menyalurkan sihir sebanyak senjata lain, dan menguasai keterampilan ksatria bukanlah tugas mudah. Namun, Dom Prime berbeda. Pedangnya adalah artefak yang sangat langka, dan ilmu pedangnya jauh melampaui ksatria biasa. Jason mulai menggerutu tentang keberuntungan gila pria itu, terampil, memegang artefak, tampan, dan kaya. Semua pembicaraan ini membuat pahlawan kita tenggelam dalam pikiran. Irene menguasai sihir kelas 5 pada usia 16 tahun, namun Dom Prime selalu mengalahkannya. Dia bertanya-tanya apakah dia punya peluang melawan para jenius terkenal ini, terutama karena dia hanyalah seseorang yang tidak dipedulikan siapapun. Namun, kata-kata Ignite terngiang di benaknya, dia adalah kandidat pemenang. Sambil memejamkan mata, pemuda itu bersumpah untuk menguji klaim itu dengan semua yang dia miliki. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar dan seorang anak berambut jabrik masuk sambil berteriak bahwa jadwal pertama untuk upacara pembukaan festival telah dirilis. Berita itu membuyarkan konsentrasi Luen. Dia berdiri dan menuju pintu keluar, pikirannya terfokus pada satu hal, festival besar yang baru saja dimulai.
Para siswa dari berbagai akademi menanti dimulainya acara dengan antusias. Protagonis kita bahkan lebih cemas, ingin sekali mengetahui siapa lawan yang akan dihadapinya. Saat simbol-simbol berkelebat di layar besar, sebuah suara mengumumkan lawan mereka, Akademi Oyota. Luen menoleh ke belakang saat seseorang terus membual bahwa itu akan menjadi kemenangan yang mudah. Seda berkomentar bahwa menghadapi Igni terlebih dulu adalah keberuntungan besar. Mereka bisa bersenang-senang. Namun, Luen menganggap Akademi Oyota adalah lawan terburuk yang mungkin dihadapi. Mereka terkenal karena bermain kotor, dan banyak siswa yang trauma oleh taktik mereka. Seda terus mengejek, mengklaim lawan mereka sangat lemah sehingga bahkan tidak cukup baik untuk pemanasan. Penghinaan terus berlanjut, memicu tawa di antara para siswa Oyota yang hadir. Tersenyum, Luen memutuskan untuk menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Akademi Ignite tidak lagi sama. Dia berjalan menghampiri Ceda dan mengatakan bahwa dia telah menunggunya. Dia menyadari banyak siswa yang akan berpartisipasi dalam festival besar, jadi dia memutuskan untuk memperkenalkan diri. Dengan suara mantap, pemuda itu memperkenalkan dirinya dan berkata, "Senang bertemu dengan kalian semua." Dia menambahkan bahwa dia tidak akan bicara banyak, tetapi dia punya satu permintaan. "Jangan pernah memanggil kami, pecundang, catamong, lagi. Menurutku itu sangat tidak sopan." Sikap ini benar-benar mengejutkan Seda, pria botak yang sombong itu. Luen telah terjebak di posisi terakhir terlalu lama, dan dia sudah muak. Sekarang dia akan berjuang untuk posisi teratas. Siswa Oyota pada gilirannya mengobarkan semangat mereka, menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti memanggil mereka dengan sebutan itu. Seda mengejek kata-kata Luen, bertanya, "Kamu pikir kamu siapa?" Saat teringat kata-kata dekannya, sebuah pikiran kuat menyala di benak Luen. Dia menyatakan dirinya sebagai kartu truf pamungkas, bersumpah untuk tidak pernah mundur lagi. Kembali di asrama Akademi Oyota, perdebatan sengit meletus. Para pemuda itu meributkan identitas Luen Ardell, dan setelah melakukan penyelidikan cepat, mereka mengungkap masa lalunya sebagai siswa yang gagal. Lalu tiba-tiba di akhir semester, dia meraih skor 180 poin yang mengejutkan, berubah menjadi murid berbakat dengan nilai-nilai gemilang. Kepercayaan dirinya yang tiba-tiba, simpul mereka, pasti muncul dari kesuksesan yang tak terduga ini. Ceda teringat peringatan misterius profesornya bahwa Luen memiliki sesuatu yang belum mereka pahami. Namun dia segera menepis kekhawatiran itu, menganggap mereka hanyalah pecundang. Sambil meregangkan tubuh dengan santai, dia bersumpah, "Aku akan menangani mereka segera, dengan cara tradisional Oyota." Kembali di akomodasi Akademi Ignite, besok membayang acara peluncuran granat mana. Ini adalah kompetisi tim yang sengit di mana setiap anggota berpartisipasi, kecuali perwakilannya. Tantangan ini mengadu peserta melawan golem mithril, melemparkan granat mana untuk menghancurkan mereka. Tim yang menghancurkan mereka paling cepat akan menang. Seorang siswa yang cemas mendekati Luen, suaranya penuh keraguan. Apakah mereka akan benar-benar baik-baik saja tanpa sang protagonis? Luen, dengan jujur, mengakui bahwa dibandingkan dengan Akademi Oyota, Ignite memang kekurangan talenta individu. Namun, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa kemenangan masih bisa diraih. Sebagai kompetisi grup, jika mereka benar-benar bekerja sebagai satu kesatuan, mereka pasti bisa menang. Oleh karena itu, mereka perlu segera membagi diri ke dalam kelompok khusus. Satu kelompok akan membuat granat mana, kelompok kedua mengangkutnya, kelompok ketiga melancarkan serangan ke golem, dan kelompok keempat akan aktif menyabotase tim lawan dengan menyembuhkan golem mereka. Para siswa bertukar pandangan gelisah, memprotes bahwa metode itu akan memakan waktu lama untuk mengalahkan golem. Luen, dengan mata menyipit dalam konsentrasi, mulai merumuskan rencana yang presisi. Dia kemudian berpaling ke grup, menanyakan pendapat mereka tentang deklarasi sebelumnya. "Kita tidak akan finish terakhir, kita akan finish pertama." Dia sangat tulus. Dia siap mencurahkan segalanya untuk membantu mereka, bahkan untuk pertandingan yang tidak dia ikuti secara pribadi. Untuk tim yang memiliki keterampilan individu yang unggul, metode tradisional mungkin berhasil. Namun bagi Ignite, hal itu hanya akan menjadi pemborosan waktu yang fatal. Jason mengangguk dan menyatakan, "Aku percaya pada Luen." Hanki pun menyuarakan sentimen yang sama. Dengan itu, moral tim melonjak, dan semua orang segera mendukung rencana tersebut. Hans akan memimpin tim yang bertanggung jawab membuat granat. Taunzi akan bertugas memindahkan granat yang telah dipicu. Sang protagonis mengatur kelompok berdasarkan kekuatan mereka. Kemampuan mata gamer miliknya terbukti sangat berguna, memungkinkannya menganalisis sifat setiap target, meminimalkan kelemahan, dan mempertajam kekuatan. Seiring berjalannya waktu, para siswa tumbuh lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Begitu setiap siswa ditempatkan di kelompok yang sempurna, bahkan mereka yang paling ragu pun mulai merasakan gelombang harapan. Merasa lega, Luen bersyukur atas keterampilan pembentukan timnya yang luar biasa. Bagaimanapun, kepercayaan diri adalah langkah pertama menuju kemenangan. Namun, tepat saat harapan mulai tumbuh, Fulham tertatih-tatih masuk ruang pertemuan dalam keadaan babak belur dan memar. Merasa khawatir, Luen bergegas menghampiri Fulham dan menuntut penjelasan. Ternyata perwakilan Oyota lah yang, bersama kaki tangannya, telah menyergap bocah itu. Di fasilitas Yota,
Sebuah benturan tiba-tiba bergema di lorong. Luen muncul di ambang pintu di mana Seda menyambutnya, tampak sudah menduga kunjungannya. Seda, dengan seringai, menyatakan dia tahu Luen akan datang dan menantangnya. Apa yang akan kau lakukan? Dengan suara tegas, sang protagonis mengangkat tangannya dan memerintah. Seda Maliri, ke sini. Kita perlu bicara. Sambil menyeringai licik, Seda mengejek Luen, menyebutnya gila dan mempertanyakan kepercayaan dirinya. Luen, sebagai tanggapan, meletakkan tangan di bahu Seda dan mengulangi permintaannya sambil memberikan tekanan yang kuat. Kekuatan itu begitu besar sehingga Seda jatuh berlutut, dipaksa membungkuk. Terkejut dan marah oleh pertunjukan kekuatan ini, Seda melancarkan pukulan, tetapi Luen dengan mudah menghindarinya. Ia mencengkeram lengan rivalnya itu dengan erat dan memperingatkannya, sentuh siswa lain di luar arena lagi, dan segalanya tidak akan berakhir baik bagimu. Seda terkapar di tanah, mengerang kesakitan, dan menatap tajam ke arah penyerangnya. Luen membalas tatapan itu dan mengajukan sebuah taruhan. Kembali di fasilitas Ignite, para siswa riuh membicarakan taruhan tersebut. Jika mereka mengalahkan Yota, Seda akan menerima sentilan skuad yang bisa menghancurkan sesuatu dan dipaksa meminta maaf kepada semua orang. Hal ini membakar semangat para siswa, membuat mereka semakin bertekad untuk menang. Namun, seorang siswa memotong kegembiraan itu dengan mengumumkan bahwa mereka harus bergegas ke Stadion Alta. Saat itu adalah festival agung, acara bagi para penyihir di seluruh benua. Secara historis, penyihir yang unggul di sini akan menjadi tokoh penting yang mampu mengubah sejarah. Transformasi terlihat jelas pada siswa Ignite yang kini penuh dengan kepercayaan diri dan harapan. Bagi Luen, sangat mendebarkan berada di tempat di mana legenda sejarah ditempa. Seorang tetua berkumis mengumumkan berakhirnya upacara pembukaan. Luen mulai berjalan kembali ke kamarnya, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Seda memelototinya dan memperingatkan, tetaplah waspada. Aku tidak akan lengah kali ini. Kemudian pria botak itu membalikkan badan dan pergi. Namun, lawan yang benar-benar ingin dianalisis oleh Luen bukanlah Seda Maliri. Ia mengalihkan pandangannya ke tempat lain, berfokus pada Dome Prime yang terkenal, juara festival sekaligus pemimpin sekolah sihir dan pelatihan prajurit Rain. Dome Prime adalah musuh yang harus mereka hadapi jika mereka berhasil mengamankan beberapa kemenangan dalam kompetisi. Saat Luen merenung, sebuah suara memotong pikirannya, menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang suka memancing masalah. Irene berdiri di belakangnya, mendekat dengan senyuman. Dia berkomentar bahwa dia melihat Luen kemarin, menyebabkan kekacauan bahkan membuat keributan di asrama Oyota. Alta adalah tempat yang kecil, dan Irene menduga semua orang pasti sudah tahu apa yang terjadi. Merasa malu, Luen menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud membuat masalah, hanya ingin bicara. Namun, karena Luen sudah cukup baik hati merelakan buku itu untuknya, Irene menawarkan nasihat, lebih baik jangan terlalu menonjol. Luen membalas dengan bertanya apakah dia harus bertingkah sepertinya, menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemudian Luen menyatakan dia harus segera pergi karena para peserta untuk acara pertama mulai berkumpul. Sindiran itu membuat Irene merasa sedikit tidak nyaman. Dalam beberapa menit, acara granat akan segera dimulai. Siswa Ignite berkumpul, mempersiapkan diri. James yang bersemangat menyatakan bahwa hari ini mereka akan membuktikan bahwa mereka bukan lagi Mongol Academy, sebutan pecundang. Para pemuda itu menuju ke arena pertandingan, dan tak lama kemudian tantangan pertama festival dimulai. Penonton merasa agak bingung. Hingga saat ini, peserta biasanya menang berdasarkan bakat individu, dan pembagian kelompok seperti ini adalah hal yang tidak biasa. Kerumunan berbisik tentang formasi tim, tetapi sebagian besar percaya Yota pasti akan menang. Luen tidak bisa mengabaikan komentar negatif penonton tentang sekolahnya. Irene, yang berada tepat di belakangnya, memperhatikan reaksi sang protagonis, tetapi entah bagaimana dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Golem milik Akademi Ignite sudah kehilangan satu lengan, namun para siswa tetap gigih dan memacu diri mereka. Luen, meski tidak berpartisipasi secara aktif, meneriakkan berbagai saran dari kursi penonton. Dengan bimbingannya, Akademi berhasil menghancurkan lengan kanan golem lawan juga. Seseorang merasa sangat murka dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah Seda, yang mulai berteriak, mempertanyakan bagaimana rekan timnya bisa kalah dari Mongol Atam. Tim Ignite tidak main-main. Mereka terus memborbardir golem Oyota, tidak memberi monster itu kesempatan untuk pulih. Urat-urat di leher Seda menonjol karena kebencian yang murni. Tangan Irene menutup mulutnya, benar-benar terkesan dengan apa yang dia saksikan. Alasan Ignite menang murni karena strategi. Strategi ini, bagaimanapun, hanya mungkin terjadi jika kekuatan individu setiap peserta dapat dinilai dengan presisi yang sangat tinggi. Luen telah menemukan buku yang dicari Irene secara instan, dan dia juga telah menyortir anggota timnya berdasarkan kekuatan dan kelemahan mereka. Irene bertanya-tanya orang macam apa Luen itu, dan bagaimana dia tidak pernah terlihat di festival lainnya sebelum ini. Jason mengisi daya granat sihir dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah golem, dengan cepat menghancurkan sebagian tubuhnya. Pemandangan itu membuat Seda benar-benar terdiam. Dia menelan ludah, benar-benar kehilangan kata-kata. Golem yang mereka lawan jatuh ke tanah, hancur total. Para siswa berpelukan, merayakan kemenangan mereka dengan bahagia.
Kompetisi melempar granat mana, yang dikira semua orang akan dimenangkan oleh pihak lain, secara layak diklaim oleh para Mongol. Akademi Ignite tidak lagi berada di posisi terakhir. Gelar itu sekarang menjadi milik Yota, atau lebih tepatnya, sampah Oyota, sebagaimana mereka sekarang dikenal. Permainan perebutan bendera antar perwakilan tim akan segera dimulai dan semua orang dari Ignite bersorak untuk Luen. Sekali lagi, yang berkompetisi adalah Ignite dan Yota. Strang berkomentar bahwa Luen tampak sedikit gugup. Luen menjawab bahwa mereka berada di peringkat ke-20 dari 32 sekolah, yang mana itu sempurna. Orang-orang mulai memperhatikan karena kemenangan terakhir mereka, tetapi itu masih belum cukup untuk menghapus label pecundang mereka. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang telak. Kemenangan seperti itu akan benar-benar mengubah persepsi orang terhadap tim mereka. Strang tersenyum, mengerti persis apa maksud Luen. Luen mendongak dan menambahkan bahwa di luar itu, mereka perlu membuktikan nilai mereka kepada Raja Sihir. Sementara itu, di dalam kubah, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Raja Api, Terron, menyaksikan bentrokan antara Luen dan Seda melalui bola kristal. Dia ingat bahwa Ardell telah menjadi kandidat di antara 11 anak manusia. Anak ini lahir dengan bakat luar biasa dan secara insting dapat menggunakan mana di usia muda, yang membuat fakta bahwa pemuda itu memiliki gangguan pembangkitan sihir menjadi semakin mengecewakan. Seorang perwakilan Ignite membalas, bertanya bukankah Terron sendiri yang telah memperlakukan anak itu sebagai orang yang tidak berguna. Pertanyaan itu membuat Terron, pria dengan rambut putih panjang, mengeluarkan tawa kecil. Dia percaya bahwa pilihan perwakilan Ignite sangat buruk, dan sepertinya tidak ada rencana khusus di baliknya. Perwakilan Ignite tersebut hanya memejamkan mata dengan percaya diri dan meminta Terran untuk melihat sendiri hasilnya. Strang mendesak Luen tentang strateginya, tahu betul bahwa Luen perlu memperpendek jarak melawan Sata. Luen hanya menyatakan bahwa dia akan bertarung dengan caranya sendiri, dengan kepala tegak, dan memberikan segalanya. Wasit sudah bersiap untuk memulai pertandingan. Begitu dimulai, Luen langsung menerjang lawannya. Seda, dengan mana yang bergejolak di tangannya, mendesis bahwa Luen akan membayar perbuatannya di asrama, lalu memanggil sebuah Battle Guardian. Raksasa lapis baja ini menghalangi jalan Luen. Namun, Luen melepaskan kemampuan Time Refraction, menghindari terjangan ksatria itu dengan mudah. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Seda. Kecepatannya membuat Seda benar-benar bingung. Seda mengangkat lengannya untuk bertahan, tetapi Luen dengan mudah menangkap pukulannya. Sambil menyeringai, Luen mempererat cengkeramannya dan berkata, "Sudah kuduga." Gemetar karena marah, Seda membentak, "Apa kau tidak akan melepaskanku?" Luen hanya menjawab, "Kau mungkin tidak ingin mengatakan itu sekarang. Penjaga yang kau panggil sedang menyerang tepat ke arahmu, dengan tombak terarah." Keringat bercucuran di dahi Seda saat dia berteriak panik, "Berhenti!" Ujung tombak itu hanya tinggal beberapa inci dari wajahnya, dan yang membuatnya ngeri, cengkeraman besi Luen membuatnya lumpuh total. Kilas balik penghinaan sebelumnya di asrama membanjiri pikiran Seda. Kekuatan murni yang terpancar dari Luen tidak terbantahkan. Dengan pasrah, Seda memejamkan mata, tahu bahwa dia telah kalah. Dia bersiap untuk dampak fatal, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan hati-hati, dia membuka sebelah matanya. Luen baru saja meluncurkan pukulan berkobar yang menghancurkan sang Guardian. Seda tercengang. Luen telah meninju seorang Iron Guardian dengan tangan kosong. Karena rusak parah, makhluk panggilan itu mulai hancur. Seda jatuh terduduk, masih tidak percaya. Setelah ksatria itu musnah, Luen mendekati lawannya. Seda menatap rivalnya dari lantai. "Apakah kau menyelamatkanku?" tanyanya terbata-bata. Luen mendengus, memberikan pertanyaan retoris. "Mengapa aku harus menyelamatkan orang yang menyakiti teman-temanku?" Kenyataannya, Luen hanya ingin menyelesaikan ini secara pribadi. "Apa kau lupa taruhan kita?" tanyanya dengan kilatan nakal di matanya. Hanya sebuah sentilan kecil. Begitu jari Luen menyentuh dahi Seda, Seda terlempar seperti daun yang tertiup angin puyuh. Saat melayang, dia sempat berpikir, langit ternyata sangat biru. Seluruh stadion meledak. Penonton terperangah melihat gerakan luar biasa itu, sementara Akademi Ignite bersorak seolah mereka baru saja memenangkan kejuaraan. Namun, penampilan Luen menarik perhatian seseorang yang jauh lebih kuat. Frontier Mage menonton dengan sangat tidak percaya. Dia, satu-satunya penyihir bintang 8 yang dihormati sebagai setengah dewa, belum pernah menyaksikan pencapaian seperti itu. Melalui bola kristalnya, dia merenungkan identitas pemuda bernama Luen Ardell tersebut. Raja Terron, yang dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus amarah, menuntut agar Ignite mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Luen.